Action! Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita ketemu lagi di Wow Hihi, pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami HI. Mantap. On the weekdays. on the Monday. Ya, on the Monday. On the Monday dan on the ini Monday. episode ke-18. gile 18 loh Bang. 18 minggu loh. Kalau 18 hari mah baru ya, 18 minggu. 18 minggu bener. 18 minggu ya. Kacau ya. 18 minggu. Kacau hidup ini. Kacau. Oke, lo kemana aja kemarin seminggu? Aduh. Lo sibuk banget lo, Lam. Lu tau dari mana Bang? Iya, Gue kan? sampai pilek gini nih aduh. Iya, lo kenapa? Aduh, gue nggak tahu Bang. Gue kemarin gue sudah lumayan rutin badminton. Iya. Sama teman-teman anak HI. Anak dulu HI? Dulu Unpar. Oh, Jadi badminton kita HI. hai. Padahal badminton biasa sih. Iya, iya. Cuma Iya. anak-anak Tapi HI ada dulunya. bau-bau HI-nya lah. Ada, iya. Obrolannya juga enak. Jadi sambil nyemes juga. Liberalisme. Hai, bismes ya. Otoritarianisme. Ya, realisme. Mau sedong. Wow, mandedong. Ada itunya. Iya, iya. Nah, kami biasa kan di GBK Arena. Karena walaupun agak mahal dibanding gor-gor bulu tangkis, dia full AC. Enak. Oh, Si ada GBK. angin dong. Maksudnya? Ada angin-anginnya? Nggak ada. Dingin aja. Oh, dingin aja. Dingin. Kan Iya. yang waktu itu dibangun pas Asian Games itu loh, Bang. Kan ada tuh GBK Arena sebelah Mulia. Iya. Nah, itu ada lapangan bulu tangkisnya. Sebelah apa depan sih? Sebelah. Oh, sebelah ya? Sebelahan persis sama GBK Arena. Oh. Sama Hotel Mulia. Mulia, iya. Persis di situ. Oh, iya, iya. Gue main tuh. Biasanya kan 2 jam, dia per 2 jam kan. Biasanya main kan berdelapan, jadi ganti-gantiannya enak Bang. Iya. Main double. Kemarin cuma berlima. Selama 2 jam gantian satu, istirahat bentar main. Jadi mainnya terlalu forsir kayaknya. Memang harus menghabiskan 2 jam itu terus main. Iya dong, sayang. 550.000 sayang. Berapa? 550. 2 jam. 2 jam. Kalau di gor-gor lain tuh 10.000 2 jam. enggak lah. 200 100-an 2 jam. Di gor apaan 40.000 2 jam? Enggak ada gor 40 Kancing 20.000 sejam. outdoor. Nggak pakai AC? Ada di gor. Pasti AC enggak pakai nggak? AC dong. Enggak pakai AC. Gua nggak pakai net. AC enggak keringetan. Iya. Nggak keringetan emang, jadinya nggak cepet capek. Soalnya gue cobain pernah di gor, ada di Kuningan di mana kan nggak pakai AC, jadi cepet keringetan cepet capek jadinya. Lu bukannya olahraga nyari keringat? Tapi kan 2 jam pengen main terus Bang. Kalau ini nggak, keringetannya nggak berasa, jadi pengen main terus tapi udah-udahannya, aduh capek, flu besoknya gue. Ya mungkin Gitu. karena AC-nya. Malah gue pernah di Kuningan, gornya nggak ada AC nih, di toiletnya ada AC. Udah. Jadi pas di toilet aduh enak nih kan. Ada tuh, Akhirnya dipaksa-paksain. Iya. Berak jadinya. karena udah isi bensin. Iya. Aduh, callback-nya berminggu-minggu. Gue nggak sibuk Bang, gini-gini aja. Enggak, lo kehidupan gua. susah nyari waktu. Ini udah mulai kesulitan kita mencari waktu luang dari Gilbert. Baru sekali ini doang. Baru hari ini doang loh Bang, susah. Biasanya kan gampang. Iya. Enggak, baru sekali doang. Minggu depan juga udah. Tapi udah dapat. Udah dapat jadwal, udah Dapat cocok. jadwalnya, cocok. Kelihatannya doang sibuk ternyata oh bisa. Iya. Kelihatan doang. Kemarin gue juga main pingpong. Oh iya, saya lihat tuh. Gua main Itu di mana tuh? pingpong. Itu di Jati Asih. Oh, Jati Asih. Jati Asih. Tapi arenanya itu ada di kompleks pabrik Pingpong. bukan pensil. Faber Castle. Jadi adalah internasional juga lah gitu. Jadi di dalam Bukannya- komplek perkantoran itu ada arenanya khusus buat pingpong. Itu Faber Castle bukannya yang dulu mau F1 coba Rio Haryanto. Iya mungkin ya. Keluarga dia kan kalau nggak salah yang Yang punya ya. Kalau nggak Mungkin salah ya. Iya mungkin ya. Oh. Pokoknya adanya di Ada arena pingpong di situ. ada arena pingpong. Oh. Iya. Latihan dalam rangka apa? Atau main aja? Dalam rangka gue ingin menantang orang-orang Untuk pingpong. untuk pingpong. Gue akan tantang semua orang-orang, akan gue hampiri. Lu petantang petenteng juga ya? Iya. Kalau untuk pingpong ya. Kalau untuk pingpong. Oh iya, gue yakin. Oh. Gue yakin kalau untuk pingpong ya. Lu yakin ya? Orang-orang yang gue kenal itu bisa gue tangani semua. Iya, mereka ngaku bisa tapi bisa aja. Bisa doang. Bisa aja tuh Kalau standar. gue jago. Lu di atas ya? Jago gue. Ini gue seneng nih. Iya. Ini Kalau gua seneng nih. lo lihat kapan sih tayangnya? Besok. Tayang yang gue latihan aja. Selasa. Selasa ya besok.
Ini Jadi tayang Senin. Senin. Iya. Kemarin lawan latihannya siapa? Pemain nasional lah. Nggak level lah gue. Yayu Basuki. Yayu Basuki tenis, dia pakai meja. Dong. Iya. Soyo. Yayu Kuswoyo siapa? Yo Kuswoyo. Kus plus. Yo Kuswoyo. Jauh. Iya. Pemain nasional. Oh, Pemain nasional Rahmat Pakaya namanya. pemain nasional yang masih aktif. Masih muda dia juga. Tapi kenapa tenis meja kurang ya? Maksudnya kurang ternyata populer. Di PON nggak ada, gokil nggak? Hah? PON kemarin? PON kemarin nggak ada. Karena ada dualisme kepemimpinan PT MSI. Wah. Kacau, makanya gue lagi ngobrol-ngobrol. Sekarang Cing main pingpong udah jadi nggak semangat. Aduh. Udah nggak ada tujuannya tuh apa? Iya. Nasional tuh tujuannya apa? Orang PON aja nggak ada yang perjuangin untuk jadi satu dulu lah untuk PON gitu. Enggak. Jadi ini karena politik jadi ngorbanin atlet ya? Nah, Aduh. gitu. Dia bela-belain ikut untuk cari pertandingan aja gitu. Kayak ada tempat-tempat yang ngadain kompetisi. Kayak kemarin tuh dia lagi kompetisi di Mekarta. Dia ikut juga. Padahal sekarang Desember. Aku tak terpikirkan. Mekarta. Iya. Dan jadinya gini. Sama kayak tukang somai itu. Hah? Bulan apapun lewat Mei. Iya, Mei. Desember kali. Iya. Dia sampai bilang gini, itu gue bilang siapa aja yang ikut kalau ini. Ya kita doang juga, klub ini doang yang ini. Dari semifinal 3 dari klub ini. Karena klub yang lain di Jakarta udah males. Itu kayak bukan pelatnasnya, klub Dia aja, klub aja sendiri. Klub sendiri. Ya, tapi pemain-pemain nasional kan punya klub. Iya. Kalau memang ada pelatnas baru dipanggil. Gitu. Terus yang pegawai-pegawainya juga pegawai dulu ada di pintu 5 kalau nggak salah deh. Pintu 5 GBK itu adalah arena pingpong. Tutup juga, udah nggak ada sekarang. Lah, jadi pegawainya pada di situ. kalau gitu Anda sebagai public figure Iya. sekaligus simpatisan pingpong. Iya. Gua bukan simpatisan, pelaku. Pelaku ya. Pelaku pingpong. Kalau simpatisan hanya lihat dari Hanya jauh. lihat dari jauh. Gue terjun langsung ke pingpong. Berarti Anda harus apa Iya, nih gua akan yang bisa suarakan. dilakukan? Nah, Gua akan mengundang Dedi Da Costa. siapa itu? Dia itu ya lumayan Ini? pingpong, pemain nasional. Lumayan pingpong. Dia itu lumayan pingpong. Iya, lumayan ada nama di pingpong. Oke. Dedi Da Costa ini. Untuk apa, wawancara? Untuk wawancara. Gue mau oke. gue mau lihat kenapa dualisme PT MSI. Anjing, sedih juga ya kalau hanya karena di atasnya bawahnya jadi nggak ada kompetisi, nggak ada Dan apa. gokilnya itu PON loh, pekan olahraga Iya. nasional bisa nggak ada. Kalau tenis meja mah harusnya kan cabur wajib lah, ada lah. Iya, karena cukup merakyat Iya, iya, cukup iya. merakyat ini. 17-an di RT ada pasti. Badminton, pingpong, catur, itu 3 yang benar. pasti ada. Benar. Bola malah susah. Malah susah. Palingan futsal atau bola-bola yang pakai sarung kan. Iya, lucu-lucuan. Ya, lucu-lucuan, Iya. bukan bola beneran. Nah, pingpong bisa nggak ada di nih. Nah, ini Dedi Da Costa nih. Coba kasih lihat dulu. Dedi Da Costa, gue manggilnya Desta. Karena Anjay. Dedi Da Costa. Anjay. Desta. Iya. Oh, ini. Salah satu tim Kopet. Jadi gue punya grup sama dia, sama Ismu. Ismu lagi di Kalimantan. Nah, sama dia itu. Di PTM Sanjaya nih. PTM Sanjaya, Wikipedia. Gudang Garam. Kayaknya nggak, dia sekarang di Bali dia. PTM Sanjaya klubnya. Iya. Oh, Perkumpulan Tenis Meja Sanjaya disingkat PTM Sanjaya. Udah enggak sekarang. Hah? Udah enggak dia. Udah nggak Jadi- disingkat? Bukan, Oh. udah nggak disingkat. Udah nggak di Udah sini. enggak di Sanjaya dia. Oh, Dia di Bali. Dedi Da Costa. Emang dia keluarga ini, keluarga Pingpong. Da Costa. Iya, namanya Dedi Da Enggak, Costa. iya. Keluarga pingpong memang. Oh, Adenya juga ada. orang bapaknya Pink. Ibunya Pong. Pingpong. Iya. Oh, gitu ya. Ya, nanti gua akan coba suarakan ini. Suarakan, Karena ya. ini suara rakyat Karena juga. gua sebagai rakyat awam nggak tahu nih ini terjadi. Iya kan? Sebagai pilar kelima demokrasi, gua akan suarakan tenis meja tolong dibenahi lah. Iya. Gitu. Iya. Yang miris adalah itu omongan si Rahmat. Main pingpong sekarang udah nggak ada tujuannya. Oh, yang kemarin ini. Yang kemarin latihan. ini nggak ada tujuannya, Cing. Mau apa? Ini kayak Ujung prestasi nasional kan adanya di PON. Kompetisi-kompetisi udah tidak ada. Kompetisi kayak Silatama dulu ada namanya. Silatama tuh tenis meja.
kayak Galatama di sini kompetisi lah gitu. Yang se-internasional juga nggak ada yang bisa diikutin. Ya terus gimana mau Iya ya, ngirim? Orang dari nasionalnya aja nggak ada ya. dari nasionalnya aja seleksinya. nggak ada, iya. Oh. Gitu. Aja aneh juga ya. Ya, ya. Kayak kalau komunitas udah jarang ada Sun, ada stand up night. Nah. Kan komik-komik jadi bingung, Jadi open mic bingung. terus buat kemana? Buat kemana? Iya, arahnya. tuh. Oh. Tuh atlet kesal buat PTMSI buat tenis meja Absen di PON Papua. Oh. Tuh. Ya kesal. Iyalah atletnya kesel udah latihan Udah berapa? latihan segala macam. Iya buat apa gitu. Urusannya urusan bos-bos yang di atas. Iya. Dan bisa ada dualisme gitu ya. Berarti ada yang salah. Dualisme kepengurusan sejak 11 tahun silam. Tuh. Berarti udah 11 tahun Udah 11 begini-begini aja. tahun dia berefek Kecewa. dari dulu SEA Games kita selalu dapat medali. Iya, SEA iya. Games. Sini-sini udah nggak ada dapat medali lagi. Presiden kemana sih? Nah, Wah presiden kemana nanya dia. Si Rahman memang bener-bener sekarang udah bergeser banget deh. Presiden kemana? Presiden kemana sih? Presiden lagi mau ini nentuin rute Formula E, Iya, iya, iya. Pakai chopper aja. ngetes Mandalika. Ya Iya, semoga cepat kelar lah karena ini kan atletnya yang kasihan. Atlet kasihan. Ntar bisa jadi nggak ada regenerasinya loh. Mungkin banget. Iya kan? Mungkin banget. Pingpong nggak ada ujungnya, nggak Nggak ada jelas. ujungnya, nggak jelas Salah. apa gitu. Pongping aja deh. Iya. Ada juga Bapak Presiden Jokowi untuk membantu kami dalam Nah, Pak Presiden Jokowi, Nah. kita sebagai pilar kelima demokrasi Iya. harus ini ya. Pak Presiden Jokowi, kami mohon saya sebagai pelaku tenis meja aktif. Gue sempat gak aktif waktu itu karena gue nggak gue isi pulsa. Harus ganti nomor ya, Iya. udah nggak aktif lagi. Sebagai mantan juara apa? DKI. Tingkat SMP. SMP ya. SMP. Meminta tolong Pak Jokowi turun langsung lah untuk Ya. menengahi masalah dualisme kepemimpinan di PTMSI. Siapapun yang bertikai segera diputuskan satu saja. Iya. Jangan sampai jadi ngorbanin yang nggak tahu apa-apa nih atlet Iya, apa dia. atlet. Mereka kan cuma tahu main aja kan. Iya. Pengen main tapi nggak bisa jadinya. Ya, gitu. Rahmat kasihan Pak Jokowi. Rahmat kasihan karena dia bilang, gue main pingpong buat apa cing sekarang? Tapi kalau dia sibuk kompetisi mungkin dia nggak ada waktu latihan sama lu. Oh iya, nggak usah deh Pak Jokowi. Iya kan? Dia bisa Iya, latihan iya. sama lu, Bang. Iya, bener juga ya. Iya. Oke lah, kita masuk sekarang ke pembahasan HOI yang sebenarnya. Ini Saweria mau dibahas. Saweria kita bahas. Oh iya. Saweria kemarin waktu di HOI on the weekend, On the weekend. kita bilang 1 juta boleh Oh tema. tema 10 juta nonton langsung. nonton langsung. Tapi belum ada yang 10 juta, tapi yang 1 juta udah ada. Ada. Ada yang 1 juta. Cikal Wah. bakal Keren. Siapa namanya? Coba ada bisa dicari nggak? Siapa yang ngasih 1 juta kemarin? Nah tuh. Dari info. Wah, dari info dari tebakgambar.com. info@tebakgambar.com. Iya. Apa? Nah, terus dia ngasih link Wikipedia Tebak Gambar. Iya. Nah, dia bilang apa pesannya, Man? Nggak ada ngasih link doang kan? Ada, pesannya ada. Mana? Katasin dong, Oh, Man. bisa dikatasin. Katasin. Nah, Salam HI, tolong bahas tentang tebak gambar di Wikipedia. Ada kok Bang Rahman. Oh. Oke. ini sih sebenarnya dia mau iklan ya. Iya. Tapi nggak apa-apa dah. 1 juta nggak apa-apa lah Nggak ya. apa-apa lah tebak gambar ya. Nih, tebak Oke. gambar ini permainan yang dulu sempet ngetop banget. Oh iya di Android ya? Iya. Di Android. Oh, rilis 9 Oktober 2013. 2013 dan sempat menjadi permainan favorit juga kan. Oh iya. Kalau gue sih sempat sampai Gua ada agak lupa deh. Coba ada nggak ininya? yang ada step-stepnya loh, yang misalnya pertanyaan ke-13 apaan nih susah banget gitu. Googling pada nyari gitu. Oh iya. Tapi kita harus ini dulu sih. Harus Kampus di CCS ah? iya. Tebak gambar. Tebak gambar. Puzzle itu jangan puzzle. Iya, Yang iya, puzzle-puzzle. Ide dari Lukis Cindra Wiwitan ketika masih duduk di bangku sekolah dasar. Idenya dari SD dia. Iya. Yang contohnya kayak gini, misalnya ada gambar mata, Heeh. terus A-nya dicoret sama dengan I. Oh, mati. Oh, yang Nah, gitu-gitu. gitu. Iya. Kayak gitu-gitu. Ya, Oh, sekarang udah kurang ini lagi ya? Apa masih banyak yang mainin? masih kali. Tapi ini baru di Android ya sampai sekarang, nggak ada di Ada deh.
Gawai dengan sistem operasi Android. Android. Gawai. Oh iya. Gadget. Ya, ya. Jadi kalau pegawai pegadget. Wah, Iya juga ya. iya juga. Gawai adalah gadget. Kalau pegawai Pegawai pegadget. pegadget. Sampai saat ini telah tunduk 10 juta. 10 juta. Wih, mantap. Oke, silakan Tebak diunduh lah tebak gambarnya ya. Iya. Iya. Oke, itu bukti bahwa 1 juta ada kok yang mau. Oh, ada kok di iOS tuh katanya. Udah ada Oh juga iya, udah ya. ada. Iya, ya. Tebak gambar. Nanti brand-brand yang pada gede pada begitu juga lagi. 1 juta. 1 juta sebutin, kalau bisa sebutin dong sih nggak apa-apa ya. Iya. Iya. Iya, iya. Kalau jadi dibahas sorry ya. Tapi kan kita tekankan lagi 1 juta tema Tema sebenarnya. doang ya. Tema. Boleh ngomong tema apa? Durasi 1 menit itu terserah kita. Iya, terserah kita. Iya, Iya. Terima kasih banyak yang sudah mengirimkan 1 Iya. juta. Oke, tapi kita bacain dulu deh ada beberapa. Iya. Pada banyak Iya, sih iya, yang iya, minta iya. dibacain sih memang. Coba buka Saweria. Nah, Tuh dari Denny tuh, terus katanya. Ah? Doni. Dari Sony. Hohohi, gitu-gitu dong. itu tuh coba IMI mah apa tuh? 25.000. Senang nyawer apa coba dari atas? Panjang nih. Suka hoi, saran kalau notif pesan Saweria dipasang di pojok video biar orang seneng nyawer karena orang Indonesia seneng disapa. WK. Hai Yemima. Ini disapa nih. Hai Ya, Yemima. ya. Nah, itu disapa ya. Nah, daripada disapu. Wah, jadi bersih. Ya. Awicak, Ini rutin aja. keep up the good talks. Rutin ini. 50.000. Rutin. Wih, keren. Wah, keren Awicak. Awicak Iya, iya, keren. iya. Teman-teman. Teman-teman, bahas Voice of Baceprot. Baceprot. Oh, dia lagi Dia- main di mana ya? Udah berangkat. Udah berangkat ke Eropa pokoknya kan? Iya, lagi tour. Iya, 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 iya. VOB. Doain punya rezeki lebih besar biar lebih Biar sawer lagi. Oke. Umat Ahoy ini. Umat Hohi. Wih, gantiin umat lucu MLI. Gantiin umat lucu. Iya. DCN. Desi N ini bilang bismillah. Walhamdulillah. Bismillah, Oke. alhamdulillah. Budi, selamat malam. Pada gitu-gitu doang. Iya, iya. Adrian Hartanto, semangat terus Hoi. Iya. Maya tuh cepet. Vidi Nugraha 50.000 salam dari Yale University New Haven USA. Gokil. Anjay, mau beneran. Tapi lihat itunya email ya. Vidi Nugraha @yale.edu bener. Anjay. Dari Yale. Dari Yale loh ini loh. Ya. Mantap New Haven. Ya, ya, ya. Pengen tahu aja nih dari Stefanus. Ada yang kasih 50.000 apresiasi 2 jam. Iya. 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 Apresiasi dulu. Apresiasi 2 jam. Karena kita kemarin Oh 2 iya tuh jam. ada Awicak lagi tuh. Awicak lagi. Iya, 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 iya. Maju terus jadi pilar. Kelima demokrasi. Kelima kali demokrasi. Setiap Ahoy gocap dia. Iya, iya, Sangat iya, iya. menghibur. Oke. Semangat 2 gepok. Kayaknya hampir bisa 2 gepok kita. Karena coba lihat saldonya, Man. Saldo kita adalah 8.183.000. Tapi yang baru bisa dicairkan 6.970. Ini kalau ditambah dari apa satu lagi? PayPal udah nih kayaknya ya. udah masuk. Udah 2 gepok ya. Udah gepok. Tapi kedua. ini pakai yang ini juga nggak pakai PayPal juga udah bisa masuk di minggu depan. Oh iya iya. Minggu depan bisa 2 gepok nih 10 jutaan. Nah, 69.790. Iya, iya, iya. Terima kasih banyak. Terima kasih, Japi. Jangan lupa terus sawer nih. Ada di deskripsinya. Silakan aja mau nyawer. 10 juta bisa nonton langsung. 1 juta bisa request tema. Ya. Gitu ya. 10 juta. 10 juta nggak ditanggung apa-apa, makan doang di sini. Ada yang minta ditanggung hotelnya, tiket, gitu, transportasi. Lo mintanya ke ini agen tour and travel, bikin wisata HI. Iya. Iya. Kayak apa dulu wisata Mama Dede ya. Wisata Mama Dede. Iya, lo wisata HI ke situs-situs internasional di sini. Ya, aduh masa minta. 5 juta tutup mata satu boleh nggak? Maksudnya? 5 juta begini nonton. Dia mau datang, cuman bisa 5 juta. Tapi nontonnya Gue setengah. tuh merem satu dah kata dia gitu. Boleh, boleh Jangan merem aja sih. satu, dia di pintu tapi setengah badannya di luar. Iya, gitu. Atau lo nonton setengah, Gilbas doang atau gue doang? Iya. Ada-ada aja ya orang-orang ya. Ya selama dia nyawer sih boleh-boleh aja. Boleh. aja gitu. 10 juta loh, udah kita kemarin udah lengkap lumayan fasilitas padahal loh. Iya. Nonton, makan, Hokben, kopi dari Mas Kopi. Iman, Hokben. Dan air mineral.
yang tidak bisa didapatkan di tempat lain, ambience Ambience. HI. Bisa dengar suara Padion. Nyeletuk-nyeletuk. Iya. Inframe nggak? Bisa inframe nggak? Dikit bisa lah. Dikit bisa lah. Bisa. Paling nggak pas di kreditator. Rokok dapat nggak rokok? Ya, rokok mah gampang. Rokok dapat gampang. Rokok dapat. Tuh. 10 juta udah banyak loh tuh. Foto-foto bisa. Foto bisa. Foto bisa, ya. Ulang tahun bisa. Pokoknya nggak ngeluarin duit bisa dah. Iya. Yang kita nggak ngeluarin biaya gitu. Iya. Ya, itu bisa lah. Mau ngapain nggak di sini? Ya. Bisa. Minta hotel. Iya, minta hotel akhirnya keluar. Akhirnya kita ngurusin hotel nggak sempat ngurusin syuting ini. Jadi kita agen travel. Iya. Tapi bingung mau kemana karena dualisme kepemimpinan. Dia udah jadi agen travelnya tapi HOI-nya nggak ada. Iya. Ntar takutnya ada penipuan kayak first travel gitu takutnya. Ya janganlah. Udah jangan. bayar tau nggak nonton ke sini. Iya. Nggak berangkat. Terus ada yang bilang, ini nonton HOI ini murah nih. Gitu. 10 kan kalau orang-orang 10 juta nih 3 juta berangkat nih. Udah dapet hotel lagi. Udah dapet hotel lagi. Wah, ternyata. kita juga yang repot. Udah dah, Iya. nggak usah dah. Udah. Satu aja belum ribut. Iya, satu aja belum ada yang ngasih ya. Kita udah sosok mikir-mikir ribet. Iya. Iya. Oke. Tunggu, kalau kita nanti akhirnya kerja sama Traveloka, Iya. bisa ada hotel kan? Bisa. Bisa jadi Udah dong. bisa Traveloka. Untuk penonton. Ini Bisa. Traveloka gokil udah berkali-kali ini. Aduh. Rental mobil. Gue udah lihat di ini. Radit. Jerome. Bintang Pauline, Emon. Bintang Emon. Gue bilang apa sih sumbangsi mereka? Tahu. Ada nggak sih di konten-konten sebelumnya dia Paling nyebut Traveloka? ngomong pakai skrip. Iya. Kita kan Kita natural. Kita natural. Nggak perlu pakai pilih. Aduh mau villa ke gunung apa villa ke pantai? Enggak ada kayak begitu. Emang Bang Abdul mau beli tiket beneran. Gue beli. Udah. Tuh, Udah beli coba. tiket. Udah loh. Poin gue nih ya, poinnya aja ya gue ini ya. Poin gue di Traveloka. Traveloka. Mohon maaf ya, Trav ya. Ternyata di mana ya? Aplikasinya. Di aplikasinya ya. Sekarang Traveloka juga ada Traveloka Eats lagi. Apa itu? Bisa pesan makan kayak GoFood Iya, gitu. Traveloka, iya. Lebih murah. Wah, Waduh, kita promo. omongin. Apa itu? Gila. Ini Bang, Di akun saya my akun tuh. ke bawah. 53 reward saya. reward. Berapa? Kok cuma 53.600? 53.000. Gue 1.000. Belum masuk kali kalau belum Iya kali, belum kali. Mana ya? 3.934.700 Hah, itunya? poinnya. 3 juta 3 poinnya. juta tuh. Gue poinnya 1.000 Bang, tadi gue baru ngecek. Iya nih poinnya ini. Poin gue tapi belum gue ini tuh. Cek. Congrats, you've earned 3.934.700 poin. Tap to activate now or see the detail. Oh. Gue nggak mau sebelum ini. Gak mau lu klik ya? Gak mau gue klik sebelum si Traveloka kesini. Ngapain gue? Lo nggak usah iming-iming gue pakai Iya. poin. Saya jujur aja dari dulu lebih seringnya sebenarnya pakai tiket.com. Terus? Tapi kayaknya kalau gini saya pengen pindah ke Traveloka sebenarnya. Cuma Ya tinggal Travelokanya lah gimana? iya, atau nggak tiket.com nih masuk nih. Iya lah antara dua itu lah. Waduh, udah kacau nih. Ya, gue sampai poin aja gue nggak mau klik. Karena gue bilang gue nggak butuh itu, Trav. Iya, kalau tadi gue mau ceritain gue nyobain pakai Traveloka Eats, tapi nggak usah deh, nggak Iya, usah nggak terlalu jadi. dipromoin. Ya, Iya, habis aja. walaupun lebih murah dibanding aplikasi lain ya, tapi lo nggak omongin usah. lagi. Nggak usah gua omongin. Gituannya lo omongin lagi. Promo lagi ya? Iya, banyak promo lagi, cuma ya udahlah diskon 50% kemarin, cuman ya udah deh. Ya, Kalau gini ceritanya nah. oh iya udah. Ya terpaksa nih kita harus bahas berita nih. Iya deh. Kalau nggak mau bahas Traveloka, Nggak usah lah. Ya, mana gue kalau jalan-jalan mesen kayak Dufan gitu gue mesennya di Traveloka. karena dia juga banyak tiket-tiket kan. Iya, gue Universal Studio waktu Singapura mesen Traveloka. Tiket Traveloka juga Iya. kan, jadi nggak Bahkan di Korea, Lotte World kalau nggak salah. yang dia itu The Best Fatmawati. Bukan di Lotte. Koreanya. Oh, gue kira Di Lotte. Koreanya. Persis di depannya si Lotte-nya. Gue pesen Traveloka aja daripada gue beli di situ karena gue pengen ini Indonesia. Karena dia emang semua nggak udah cuma bukan buat beli hotel. Bukan. Sekarang kalau lu buka coba namanya lihat Lifestyle Super App. Coba lu buka Traveloka. Super apaan lo? Super App. Jadi bisa segala macam, nggak cuma Tapi nggak bisa sponsorin. Tuh. Oh Ya iya, Lifestyle Super Apps. gila dia udah
Bisa diambil, hati-hati Bang, diambil nanti kita nih potongannya. Di potongan-potongan dimasukin reels ya. Iya. Iya. Masukin reels. Iya. Ya udah, Iya. cukup lah ngomongin Traveloka, dia Iya. sponsor kagak di sini. Ini beritanya masih ada hubungan dengan yang sudah kita bahas kemarin-kemarin, Bang. Apa itu? Taiwan. Kenapa dia? Taiwan, tapi ini yang ngomong Shinzo Abe. Shinzo Abe siapa sih? Jepang. Jepang dong. Iya. Mantan Perdana dia Menteri. mantan Perdana Menteri. Dia bilang Iya. apa? Dia menyatakan negaranya dan Amerika Serikat tidak akan tinggal diam jika Cina menyerang Taiwan. Dia kan udah bukan Perdana Menteri, kok dia sosokan bilang negaranya Shinzo? Ya tapi kan dia tetap negara Jepang dong. Iya, tapi dia punya kekuatan apa untuk bilang negara gua nggak bakal tinggal diam nih? Lo kan mantan. Mungkin dia masih ini kali, masih ada pengaruh kali Pengaruh di sana ya? di Jepang. Pasar ya. Hah? Kok punya Apa? pasar? Punya pasar. Apa? Pasar Enjo itu mah Shinzo. Pasar Enjo di Pisang ada. Rumah gue itu Pasar Enjo. Pasar Enjo. Shinzo jauh banget sih Enjo. Shinzo Abe Pasar Enjo. Pasar Enjo. Ternyata Enjo itu nama orang, gue baru tahu. Kok ada nama orang Enjo ya? Si pasar itu Pasar sama itu orang. nama orang. Dia yang pertama bikin warung di situ, akhirnya berkembang jadi pasar katanya. Dan keturunannya main sama gua. Keturunan si Pasar Enjo ini main sama gua emang pemain. Dari warung jadi pasar. Iya. Tapi pasarnya kan isinya jadi macam-macam, nggak cuma si Macam-macam, bukan cuma si Enjo aja. Mas Enjo doang. Tuh, lihat tuh. Udah, sifat dan karakter nama Enjo. Apa? Dicari wetonnya. Iya. Oh, sekarang udah lancar karena kita Oh, udah pakai laptop. Pakai laptop. Laptop yang dicolok ke TV. Laptop, ya, Nah, ke TV. Jadi udah lancar sekarang, Lancar. tenang. Iya. Wah, TV makin. Ya. Ketinggalan. Pada telat semua dah nih. Telat. Capek Telat gue semua, nih. capek. Ini apa sih Pasar Enjo ngapain lu? Cuman kasih tahu doang lo udah bisa cepet gitu. Biar nggak dibully sama netizen. Lama nih Rahman. Operator goblok katanya. Emang ada. Lama banget katanya gitu. Operator goblok. Gila sekarang setiap ini dia Langsung tak gini gitu. dong. Iya. Jadi sebenarnya emang Rahman ini udah dari episode 1 udah pengen gitu, cuma Iya. terhambat dengan teknologinya. Iya. Udah pengen. Ini asal netizen tahu ya. Iya. Sebelumnya Bang Rahman kan pakai OS yang langsung di TV. Iya. Dengan Bluetooth keyboard dan mouse. Mouse-nya di perut. Mousepad-nya di perut. Iya. Atau kalau duduk di paha. Tapi itu sering dilakukan loh orang-orang loh. Iya. Di paha atau di perut emang sering dilakukan. Karena sambil berdiri Kenapa? kan. Iya ya. Kenapa bisa ya? Aduh, itu kalau dilihat sama Bill Gates kaget ya. Iya. Mousepad itu kan harusnya rata. Dia perutnya melendung. Jadi kalau saya ini seakan-akan lagi USG. Aduh, lagi fotografi ke dalam dulu. Iya. Lagi pusing di dia. Aduh. Palanya juga tuh ke. Aduh ya Allah. Tapi lo nggak pernah lihat sih ya. Ya Allah. Nah nih kalau lo datang ke sini dengan yang 10 juta itu, lo iya. akan melihat bagaimana proses foto thumbnail. Gan, Kenapa? lukisan. Oh lukisan Miring, agak miring dikit. aming. Dia Agak miring. Ini gimana cara lo? Dia di atasin aja. Hah? Sangkutin doang. Dah. Oh, udah. Dah. Oh iya, bener. Kalau yang datang bisa ngeliat proses foto thumbnail. Dan lo lihat langsung di monitornya. Karena Rahman itu moto pas banget di depan kamera master. Jadi di monitor tuh pala dia semua. Kemarin sempat gue foto, sempat gue upload di Twitter. Kalau Iya. yang penasaran silakan dicari tuh. Dan palanya Foto Rahman pala. itu belakangnya cemberut. Palanya cemberut. Bukan mukanya, kepala belakangnya cemberut. Jadi kepalanya Rahman tuh belakangnya kayak Tebo, anak genderuwo tau nggak? Yang suka keliling dari ITC Depok kemana. Yang katanya anak genderuwo kan kepalanya ada 2 tuh, depan sama belakang. Nah, Si Joabi nanyain, apa? ini belum dibahas. Shinzo Abe. Sorry Pak Shinzo. Iya. Kita lagi bahas ini nih. Iya. Lagi bahas laptop baru. Tapi dia kenapa? Udah gitu laptopnya laptop Dion lagi Iya, katanya. sekarang baru laptop Iya. dia mau dilepas juga kan. Oh, mau dilepas? Iya. Berapa kan 20? Gua full beli 15 dulu.
Dia aja 15 mau dilepas 9. Nah, janganlah 8 gue bilang. Aduh. Iya. Dia ini memang kalau Jepang itu memang musuhan sama Cina dari dulu. Dari dulu gitu. Cina apa namanya? Jepang itu iri katanya sama Cina yang sedemikian besar punya banyak SDA sumber daya alam. Iya. Sedangkan si Jepang tuh terkukung banget kan. Udah gitu tanahnya juga tidak ada sumber daya alamnya. Tapi kan akhirnya Jepangnya jadi maju juga. Tidak ada sumber daya alam tapi maju di hal lain. Nah itulah yang orang-orang bilang bagaimana kita menggunakan kelemahan kita menjadi kelebihan. Iya. Pada saat dia nggak punya fasilitas SDA, dia cari bagaimana supaya di sisi lain dia bisa lebih maju. Akhirnya bikin teknologinya maju-maju. Iya. Dan ingat tahun 45, 42 malah dia udah bisa bikin pesawat. Jepang itu Pesawat buat ngebom. Berarti teknologinya udah tinggi banget. Bisa nyerang Pearl Harbor mereka. Iya, jauh lagi ke sono. Iya. Terus dia ngapain lagi sih dia? Ya pokoknya Jepang sama ini kagak setuju. Kayaknya dia nyari ini aja, pokoknya dia benci sama Cina, ya udah dia bela Taiwan kali. Iya. Emang udah dari sejarahnya ini. Iya. Jepang sama Cina itu selalu bermusuhan. Abe mengundurkan diri sebagai Perdana Menteri tahun lalu. Kepala faksi terbesar Partai Demokrat. Oh, teman SBY. Bukan Demokrat ini. Demokrat liberal. Bukan Demokrat. Tapi dia ketua partainya, mirip-mirip dia. Siapa Shinzo? Iya tuh. Udah mantan Perdana Menteri masih jadi ketua. Kepala terbesar, kepala faksi. Kepala faksi. Vaksinya dia Pfizer kayaknya. Wah, vaksin. Vaksin. Sosok yang paling berpengaruh tetap berpengaruh di dalam partai. Si Shinzo ini. Shinzo Abe. Iya. Oh, pantesan dia ngomong. Oh iya, karena di Jepang kan ada pangkalan militer. Apa tadi ngomong apa? Jogja. Kok dari Jogja? Oh, platnya AB. Plat AB. Plat AB Jogja katanya. Shinzo AB. Gue kira suka di sayur asam. Apa nih? Melinjo. Wah. Makin kacau nih. Makin kacau. Karena yang episode lalu habis dipuji. langsung ke tumben orang ada yang iya itu benar. Tumben on ya. Tumben pada on semua ini katanya kru di dalam. Wah, langsung. Ntar lagi punya mic sendiri nih. Tuh, pakai harmonik sendiri tuh sebenarnya. Dion pakai harmonika juga tuh. Dikasih mic nggak lucu. Iya kan si Jepang punya pangkalan militer AS. Iya. Termasuk di Pulau Selatan Okinawa. Oh, jadi deket penerbangan singkat ke Taiwan, jadi siap sebenarnya. Iya. Nah, lo tahu nggak Jepang itu ditekan oleh Amerika setelah dibom atom segala macam ya. Iya. Anggaran militernya itu tidak boleh lebih dari 1% dari APBN. Oh. Anggaran militernya 1% atau 2% apa gitu. Dan itu pun masih gede banget. Iya. Karena anggaran militernya dikecilin, gue ini dah jagain lo kata si Amerika. Iya, dan Jepang pun kan memang secara negara nggak pernah kelihatan lah kekuatan militernya, ya nggak sih? Nggak kayak Cina yang suka mamer. Iya, itu karena 1% itu. Jadi kita nggak tahu dia punya apa sebenarnya, ya kan? Iya. Siapa tahu ternyata Gundam itu mereka punya beneran, tau bang? Yang diginin. Gendam. Bang itu goyang itu. Panasonic Over tawas jatuh. Panasonic Over jatuh. Kalau Gundam di Jepang, kalau Gendam di terminal biasanya. Linglung orang mau mudik kasihan tuh. Bawa-bawa jadi bingung di Gendam. Ya jangan mereka punya semua tuh robot-robot yang mereka bikin di anime, di komik-komik punya semua. Jangan. Siap gerak aja nih. Iya. Ya cuma itu ya karena ya mungkin dia punya cuma rahasia. Karena kalau saya kasih tahu, wah anggaran militer lo gede nih. Iya. Kan nggak boleh, iya. Tapi bisa begitu ya, maksudnya ada negara yang bisa ngatur negara lain untuk menyusun anggaran gitu. Padahal dulunya musuhan ya. Iya benar. Iya kan yang waktu zaman dulunya kan dia musuhan. Harbor diserang apa ya. Iya. Oke, udah selesai yang ini. Ini apa nih? Dari Jepang kita ke Uganda. Nah, kalau mau tahu tiket dari Jepang ke Uganda, kalau bisa masuk gitu kan? Bisa, iya. Jepang, kalau misalnya kita habis bahas Jepang tadi kan di Okinawa. Nah, kalau mau di Okinawa tuh ada bandara ini paling dekat. Kalau dari Jakarta ke Okinawa, smooth tuh masuk tuh. Tapi nggak ada travelokanya. Payah nih travel. Payah. NTB International Airport, welcome.
Uganda bang, kok di NTB? Itu namanya NTB. Lo lihat dong. Gitu oh iya, oh iya. Namanya NTB. 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 Anece. Wah. Nah ini mirip-mirip sama yang kemarin tuh kan, Kuala Namu diambil alih India. Kalau ini bedanya diambil alih karena utang. Jadi Uganda ngutang. Mau dibayar sama minjem dari Cina emang. Minjem 200 juta dari Bank Cina untuk memperluas bandara NTB. Saat ini Uganda sedang berusaha untuk mengubah perjanjian pinjaman yang ditandatangani dengan Cina tahun 2000 agar tidak kehilangan kendali atas satu-satunya bandara internasional. Kayaknya minjem terus nggak bisa bayar ya? Iya. Coba bawa lagi beritanya. Habis. Oh cuma segitu doang. Foto-foto ya? Coba kanan kiriin foto-fotonya. Coba. Wah masih lama juga. Nggak latihan. Bisa dong. Diklik. Klik. Atau ke kiri kalau gitu. Enggak, yang satu panah yang kirinya. Nah, coba. Ya itu kan ada 5 loh fotonya. Coba bawahnya tuh, yang 5 tuh. Itu kan ada fotonya bisa diklik gak tuh? Nah, itu ya. Enggak tuh, coba foto yang kanan. Nah, klik. Nggak bisa juga. Nggak bisa. Yang pas fotonya terang nggak bisa diklik. Nggak bisa. Padahal tuh logonya udah logo kursor. Iya, klik itu yang lama man, tekannya. Nggak bisa juga. Soalnya biasanya kalau foto ganti berita bawahnya ganti. Iya. Ini dia kayak gade aja berarti ya? Iya, kayak nggak ada. Tapi ini bank bukan Cina kan? Bukan negara. Ya. Tapi ternyata banyak orang yang tak hanya Uganda katanya, ada beberapa negara. Iya, jebakan utang Cina. Kok jebakan utang ya? Maksudnya gimana ya? Luar negeri. Pinjol. Oh Cina mah, tapi emang pinjol itu dari Cina kan? Iya ya, orang-orangnya ya. Orang-orangnya dari Cina. Iya, bos gedenya. Oh, dia ngubah perjanjian karena kalau gagal bayar hilang asetnya nanti. Jadi ya udahlah diambil alih aja kali. Udah bandara cuma satu di negaranya. Yang internasional. Yang internasional. 2,8 triliun. Kita lo ke itu aja Uganda ke si BRM ya? GMR India. GMR aja mau tuh. Bayarin 56 miliar Kuala Namu. Ya. Iya juga ya. Minjem aja ke situ. Lo jual saham kalau gitu. Buat bayarin utang ke Cina. Susahnya lo mau dibilang jebakan kek, mau dibilang apa kek, itu ditandatangani di atas kertas. Benar. Gitu. Tenornya 20 tahun. 20 tahun. Tapi ini mungkin tahun masa tenggang 7 tahun. Masa tenggang 7 tahun. Nah, sekarang udah harus bayar. Tahun depan. Iya. Tuh. Ya gimana mau dibilang jebakan ya? Tuh nih, contoh negara lain. 2010 Cina, Sri Lanka. Oh ya, Cina beri bantuan utang $1,5 miliar. Pelabuhan Hambantota. Oh. Namun tahun 2017 harus merelakan pelabuhan dan bandaranya miliknya untuk dikelola oleh Cina karena gagal bayar utang. Anjing, ngeri banget ya. Negara lain mengelola bandara loh, Bang. Iya. Dikelola 99 tahun sama Cina tuh klausulnya. Hah? Untuk melayani perusahaan milik negara Cina selama 99 tahun. 1 abad. Ini kayak dulu Hong Kong di Inggris kan. Hong Kong Inggris kontrak juga sama Cina 99 tahun. Sama Hong Kong. Ya tapi kalau dibilang ini adalah penipuan gimana ya? Iya. Orang ditandatanganin masa pada negara ketipu. Pas udah mau bayar nggak bisa, bilang ikut penipuan. Bilang jebakan. Ya ini bisnis memang udah. Iya. Udah memang bisnis. Tapi Cina banyak banget ya duitnya buat ya. minjem ya. Iya. Dia mah kan dia 1,7 miliar kalau nggak salah. Penduduknya. Penduduknya 1,7 miliar. Kalau mereka peratungan 1.000 aja tuh sehari udah 1,7 triliun. 1.000 perak sehari gitu. 1,7 triliun. Tapi kan uangnya bukan dari rakyatnya, Bang. Iya, maksudnya kalau ayo kita patungan yuk beli bandara Uganda. Iya. 1.000 aja nih. Gitu. Sampai yang bocah-bocah disuruh ya. Kalau enggak ya ditalangin lah kalau yang punya anak. 1.000 sehari doang dia bisa beli si bandara itu. Bandara, iya. Bandara Uganda. Ya.
Zimbabwe juga. Cuma berarti soalnya emang nggak ada lagi negara yang bisa dipinjemin sih. Yang lagi uangnya banyak ya emang Cina, yang Cina. minjemin ke siapa-siapa. Turun cepat. Turunnya cepat. Soalnya presiden kalau negara yang mau pinjam ke Cina katanya cuma tinggal foto selfie sama KTP aja udah dikasih. Oh, Kayak mau Kayak pinjol ya. verifikasinya gitu. Verifikasi begitu. Kayak iya. verifikasi pinjol. Ntar kalau nggak bayar di teror, Heeh. diteleponin keluarganya. Pakai bahasa Cina. misalnya Indonesia minjem, Iya. terus nggak bisa bayar, terus diteleponin Brunei, bilangin no, sama tetangga lo. Lo ASEAN juga kan? Iya. Ya iya sih gue ASEAN tapi nggak ada. Tapi nggak ada. Tapi ada nomor kontak lo. Kirim foto Bantar Gebang. Apa? Ke Brunei. Foto Bantar Gebang ke Brunei. Sampah. Enggak kan, itunya minusnya yang ada di handphone kan. Hah? Apa Kalau sih? orang kan foto. Gue ngerti alur pemikirannya. Apa maksudnya gimana? Kalau di handphone kan Jadi kan kalau si pinjol ini udah masuk ke kita, Bisa ngontrol handphone. kontrol handphone kita, Iya. bahkan sampai ke galeri, Iya. sampai foto-foto, gitu. Yang aib-aibnya pun ada. Mungkin aja si Cina ini ngambil dari library Indonesia, ada lagi foto Bantar Gebang. Ntar gue kirimin nih. Kondisi negara lo kayak begini, gitu. Biar lo malu, gitu. Maksudnya. gitu maksudnya. Oh Bantar Gebang Bantar ya Gebang. biar malu Oh, disebar mau disebar. gitu. Oh. Gue nggak ngerti lagi. Oke. Foto ini nih sumur-sumur resapan yang belum ditutup lagi. Iya. Sumur resapan. Itu tadi ada lagi tuh yang depan lapangan basket. Iya baru. Gua sampai ketahan tadi, ada truk nggak bisa lewat gua. Mau nurunin itu ya? Mau nurunin apa? Baloknya. Gua nggak tahu ya, pokoknya ada truk sama yang ekskavator. Ekskavator. Ada dua ekskavator kecil tuh. Iya. Itu berdua. Nah tapi kehalangan truk, dia lagi gali apaan gua nggak ngeliat. Cuma tadi yang lapangan basket tuh bang. Dia Gitu. rahasia lagi, jangan-jangan lagi mau gali harta karun. Iya juga ya. Peninggalan, ini kan Departemen Pertanian, peninggalan siapa ya? Samudra Pasai kali. Wah, aduh, jauh. Jauh ya. Iya, iya. Situ tadi bang gua agak ketahan juga tadi mau Iya, kesini. memang. Kayaknya ini yang di depan sini akhirnya ditutup. Udah tahu ya? Belum merhatiin gua, udah ya? Udah ditutup, bukan, maksudnya ditutup karena nggak jadi. Hah? Ditutup aja tapi belum diaspal lagi. Oh. Udah diaspal lagi? Udah. Udah diaspal lagi? Cuma nggak rata. Cuman nggak rata. Oh ya biasa. Ini karena ini banyak banget loh menjadi permasalahan nih sumur resapan ini. Karena tahun 2022 udah nggak perlu lagi dah. Ditutup anggarannya kan? Anggarannya karena nggak perlu banget tuh resapannya. Gak apa-apa ditutup, bisa dicari-cari lain kok untuk Iya. nambah-nambah anggaran, tenang. Iya. Ntar kita pikirin lah. Ya mungkin sungai resapin. Wow. Wow. Simir Sipin. Iya. Nah, gitu beda. BTS akan tampil di Batam, tapi Wah. nggak mau dikarantina. Mereka ini belum lama baru konser di Amerika. Di Bang. Amerika. Lihat tuh foto-foto, ih rame banget satu stadion tuh. Ya, Bener-bener stadion sampai atas di Oh, ini nggak Amerika. nonton. Ting juga sama anaknya. Wah, Iya, ada beberapa orang yang sengaja ke Indonesia. Amerika untuk nonton BTS. BTS. Bu, minta BTS kan sih itu udah ganti sekarang stand up Indo Tangsel kan. Bintarot. Udah Tangerang Serpong. Udah bubar. Udah bubar juga BTS itu. udah bubar ya. Iya. Orang-orang banyak yang pada ke Amerika karena pengen nonton konsernya. Dan dia nggak cuma sehari konsernya, 2 hari atau 3 hari gitu. Bahkan bikin video klip juga kan. Yang di Zebra Cross Zebra itu. Cross yang mobilnya dipegang terus sudah laku Iya. sama Jimin tuh. Oh dipegang terus? Dipegang terus Dia lu udah jual? banyak yang nawar nggak katanya Oh. banyak yang bekas dipegang Jimin. Itu baru Jimin belum G Plus. Wah. Band Indonesia ada Jiplak. Ada Wah, Jiplak ada yang ya. Beatles kan? Iya, Ya. Beatles ya. Ada restoran yang jadi rame juga. Gara-gara Didatengin sama salah satunya, gua nggak hafal deh. Didatengin sama salah satu anggota BTS ke restoran itu di Amerika. Abis itu besok kan ngantri, army pada ngantri. Nah, emang sebegitunya. Waktu gue ke pengalaman internasional gue ya, Iya. waktu gue ke Korea, gue itu sewa seorang guide, seorang guide, orang Indonesia yang tinggal di Korea. Iya. Terus jalan-jalan kita ke tur ke manajemen artis sana, Oh, Oke. manajemen artis. Tapi gue nggak hafal nih yang mana nih. Ini contoh kali. Bukan. Oh jangan bukan. dong. Oh, iya. Emang masih ada ya? Nggak tahu. Iya. Masih ada ya? Cuma jadi contoh doang sekarang. Iya. Karena contoh manajemen kan. Oh iya benar. Jadi contoh manajemen. Iya. Nah, salah satu info yang diberikan, menurut gue nih nggak harus diinfoin, tapi Apaan? ternyata ini diinfoin. Jadi pas gue kemana gitu, ada tempat duduk nih. Terus dia infoin, ini dulu pernah didudukin sama ini, gitu.
Tapi sekarang boleh didudukin? Boleh. Apa dipagerin kursinya? Enggak boleh didudukin. Tapi itu jadi sebuah info gitu. Ini dulu pernah didudukin sama siapa gitu. Lah, jadi info. Oh. Kursi pernah didudukin aja jadi Karena bagi yang ngefans itu sesuatu, Bang. sesuatu banget. Hah, dia pernah di sini? Oh, Gitu. jadi nggak kebayang. Di BTS parah. Oh iya, yang waktu kemarin kan McD BTS juga jadi rame banget. Tapi akhirnya ditawar-tawarin. Jual. Begitu kita mau delivery besoknya karena pada ditutup kan tuh. Heeh. Anak gue mau beli tuh Heeh. delivery, sama dia ditawarin masih banyak stoknya. Oh. Mau yang BTS nggak kata gitu. Iya. Karena kita udah nggak buka yang di mana Iya, ini iya. ojolnya, jadi masih banyak sisanya. Karena orang rumah gue juga sempat beli kan iseng, tapi sepi. Ada McD yang sepi, ada McD yang rame. BTS bukan. BTS yang ungu itu. Oh. Ada gue lihat di rumah, siapa yang beli nih? Iya. Tapi rasanya sama aja, cuman bungkusnya doang. Sama ada sausnya beda. Sausnya, satu. ya. Ya udah itu doang sebenarnya. Tapi luar biasa BTS segitunya ya. Iya. Restoran yang bekas didatengin rame. Rame. Apa konsernya gila banget. Itu ada orang nggak sampai datang. Ya kan karena mereka konser beberapa hari ya 2 kali datang konsernya. Iya. Itu ada yang duduknya di atas banget itu ngeliat apaan ke bawah kecil. Iya. Padahal ngeliatnya di layar ini juga, LED Di screen juga. iya. Akhirnya. Tapi kan atmosfernya beda. Atmosfernya sama kayak orang nonton bola lah. Yang di tribun yang tinggi-tinggi juga nggak Iya, kelihatan, iya. tapi atmosfer di situ. Terus banyak selebritis US juga yang nonton juga di nonton situ. juga di situ. Iya. BTS memang udah mendunia lah. Bener itu band terbesar saat ini sih Saat sedunia ini, sedunia ya, harus BTS. diakui. Harus diakui benar. Harus diakui. Gede banget mereka. Dan mereka katanya mau konser di Batam. Tapi nggak mau dikarantina. Nggak mau dikarantina. Iya. Karena dia ngelihat Royal V-nya waktu itu. Royal V-nya aja bisa kok, saya harus karantina. Mungkin. BTS lihat gitu kali. Iya kan. Tapi BTS tidak berhak bahagia. Karena yang berbahagia Buna. Iya. Tuh, kedatangan BTS dalam rangka penandatanganan kerjasama antara BP Batam dengan konsorsium Angkasa Pura. Dengan Incheon. Incheon. Kerja sama bandara lagi nih. lagi, airport. Jadi gimana kerjasamanya? BTS dia. Apaan ya Pak ininya ya? Mau konsernya di mana di Batam? Kami sudah bisa rencanakan datang idol Korea Selatan, izin Kapolri dulu. Soal biaya tidak ada masalah. Tinggal prosedur saja. Manja nih, biaya nggak usah. Nih, ini Pak Rudinya nih dalam keterangan pers yang diterima Tribun Batam, dia bilang, kami sudah bicarakan rencananya akan datang idol dari Korea Selatan, namanya BTS. Iya. Kayak lagi kenalin apaan ya? Iya. Misalnya orang nggak ngerti BTS kali. Pak Rudi kocak lah. Aduh. Pak Enoh nih. Pak Enoh kenapa? Enoh apa Enoh? Enoh kayaknya dia. Enoh kayaknya. Pak Enoh bilang sesuai pembicaraan akan menghadirkan artis-artis dari Korea Selatan butuh waktu. Kemungkinan baru bisa di awal 2022. Karena kan lagi ada PPKM apa segala macam itu. Oh iya. Akan penandatanganan kerjasama. Yang nawarin menteri dari Korsel itu menawarkan akan membawa grup BTS ke Batam. Karena katanya BTS lagi nyari handphone itu. Itu banyak ya. Iya. Ini apa? Isunya. Iya, apa alkohol nggak kena cukai murah katanya. Iya, tapi memang kita katanya udah jadi 7 hari lagi nih dari luar negeri. Iya, Tadinya nambah udah 3 hari. Iya, jadi 7 hari lagi. 7 hari. Terus di negara-negara yang ada Omikron jadi 10 hari. Oh. Karantinanya. Emang udah banyak negara yang ada Omikron? Akan ada beberapa ada Afrika ya? Iya. Pokoknya yang dari Negara-negara di yang Afrika Omikronnya udah ada. sudah kelihatan. Nah, itu ditambah jadi 10 hari karantinanya. Oh, oke. Gitu. Diwawancara di Harbor Bay, Ya. Kemungkinan bisa menjaring 50.000 penonton, tidak hanya dari Batam, Indonesia, tapi juga dari negara lain. Iya, Iyalah jelas lah. Kalau mau apa namanya ya, tujuannya menjaring penonton, lo nggak usah khawatir, udah pasti Udah penuh. pasti Udah akan pasti menjaring. penuh. Udah pasti penuh itu. Udah pasti penuh. Batam siap-siap aja nih kalau beneran jadi nih. Iya. Pasti sangat penuh. Orang ke Amerika aja di Uber sama orang Indonesia. Tapi kalau misalnya ini penasaran sih gue, walaupun nggak BTS. pengen lihat gitu. Kan pernah udah. Ke Indonesia Di sini 2 pernah kali. ya? Di ICE ya? Di Ice, Ice. anak gue nonton. Oh. Anak gue tuh ngejar terus. Udah nonton dengan konser album yang sama, dia nonton lagi. Ke Singapura dia nonton Nonton lagi. Di sini datang dia nonton lagi. Tapi dia tergenerasi.
Siapa? Ini kayak anak gue nih udah mulai turun nih Ke BTS-nya. militansinya ke BTS udah mulai turun seiring bertambahnya usia. Tapi yang menggantikan juga banyak. Fans baru. Fans barunya juga banyak. Oh, oke, Gitu. Oke. Biaya tak ada masalah. Nggak. Jadi ada masalah. Tinggal prosedur aja. Iya. Siap-siap para army di Indonesia dan sekitarnya akan datang ke Batam. Mau makan sop ikan Batam katanya. Wah. Kalau gue kan VIP gue, Big Bang. Big Bang. Big Bang. Lu pernah ke Batam nggak bang? Pernah. Dia ada kerang yang tau nggak? Apa namanya gonggom apa? Nah, gue Ada kerang agak gede gitu. Batam kan kita bisa ngeliat Singapura kan? Bisa. Ada di bagiannya yang Iya, kita bisa lihat kelihatan. Singapura tuh kelihatan. Singapura kelihatan. Gitu. Nah, Iya, gue ada stand kerang up apa? itu di situ. Di mana? Di Batam. Di Sawer. Yang gue bilang, Oh, itu iya. gue di Sawer di situ. Abis stand up gue di Sawer. Abis itu langsung berangkat ke Singapura. Singapura. Ya, Pakai duit saweran. pakai duit saweran. Ya. Kerang ini aduh gue lupa namanya Nah itu tuh yang gitu gede-gede tuh gonggong kan. Nah gonggong namanya. Tuh ada bawah tuh. Kerang gonggong. Itu berita bawah. Namanya gonggong. Jadi kerangnya gede-gede bang. Agak geli sih lihatnya. Itu keong apa kerang? Kerang. Tuh kerang gonggong Batam. Ya. Ada khas Batam katanya. Rahman lagu-lagu ini cepet banget. Pengen kasih tahu bahwa dia cepet doang ini. Karena tabnya juga nggak terbatas. Oh iya. Tab atasnya nggak terbatas. Nah iya Tab atasnya nih. nggak terbatas jadi cepet ya. Kerang gonggong hadir di Bener, Jakarta. kayaknya Bang Rahman ini ya, dendam banget dia Dendam sama banget. netizen. Harusnya itu tim kreatifnya cepet dong. Kalau lagi ngomong apa keluarin Dia gambarnya, pengen ngomong apa ngomong, keluarin. bukan gua nggak bisa cepet, tapi ini perangkat dia nggak bisa diomongin sama dia gitu. Sekarang udah perangkatnya Nah. mendukung langsung dia cepet dah. Ini kerang gonggong ini yang kiri tuh. Maksudnya kukuk gitu. Kerang meng, ada mengnya itu, Nggak ada meng mong ya? gonggong. Iya. Kayak enak sih, cuma kerang lihat bentuknya. Tapi kayak keong Kayak ciput keong, ya, ya. kayak keong racun ya. Baru kenal udah ajak tidur. Bukan. Bukan keong racun itu kan dong. keong racun. Itu pakai dasar. Iya, dasar. Dasar kau keong racun. Kalau nggak ada dasarnya dia nggak bakal ngajak tidur. Ada dasarnya ya? Ada dasarnya. Dasar kau keong racun, bener juga sih. Iya. Nggak, Apaan? Ujuk-ujuk. nggak ujung-ujung Oh, ngajak nggak tidur. Harus kenal dulu lah ya. Iya. Ini nih. Oke, ada kerang gonggong ya. Kerang gonggong, ya. Oh lu nggak nyobain bang? Gue nggak nyobain. Nggak nyobain. Iya. Gue salah satu yang gue apa namanya sesali dari kegiatan gue zaman dulu adalah gue tidak menikmati sekitar kalau habis kerja. Langsung pulang? Langsung pulang terus. Oh. Gitu. Ada kan orang-orang temen-temen gue kalau ini gue eksternal sehari. Iya, mau makan, mau apa. makan, nah kalau gue tuh enggak tuh. Lu langsung pulangnya karena ada kerjaan lain atau emang pengen Enggak ada langsung pun pulang? gue langsung pulang. Oh gitu, ya. Enggak ada kerjaannya, kalau masih biasa ada tiket hari itu ya gue pulang hari itu. Oh, Kalau gitu. enggak yang besoknya yang paling Pagi. pagi. Oh, kalau gue malah pengen makan dulu, pengen apa dulu. Ya. Karena kadang terlalu capek rasanya kalau misalnya kosong ya setelahnya. Gak usah buru-buru gitu pulangnya. Oh. Karena terlalu capek kadang-kadang. Kayak gue sekarang mulai memutuskan kalau ini masih ada bisa extend sehari, gue akan Iya. menikmati kota itu dulu gitu. Kulidel sekarang. Kulidel, sekarang Semenjak ada kulidel sih. Semenjak ada kulidel Semenjak ya, ada sekalian kulidel. konten. Sekalian konten. Ya. Ya. Oke, berikutnya kita ke dalam negeri. Ya, dalam negeri kita ucapin belasungkawa dulu ya. Turut Oh, prihatin. Semeru erupsi semalam ya? Iya. Semalam. Ya. Mari juga lihat video-video debunya itu loh. Satu. Iya, yang video yang Satu, iya. di belakangnya tuh debu Iya. semua lagi menggolak gitu. Terus orang lari, kayak di film ya. Iya, Belakangnya ada, asik. Iya. Wah. Mudah-mudahan cepat teratasi ya. Sejauh ini ada itu nggak sih korban jiwa? Udah ada belum cuman? Ada. Udah ada ya. Iya, semoga cepat teratasi bener sih. Oh, cepat teratasi. Sama debunya, ada yang rumah ambruk kena debunya, Iya, debu apa? gitu. Vulkanik, abu vulkanik. Udah ada 13 orang meninggal ya turut. Iya, terakhir ini sampai berita ini diturunkan 13 orang 13 orang meninggal. luka akibat lahar panas. Aduh. Serem banget ya. Wow. Semeru ya. Ya. Segera teratasi semuanya yang terkena dampaknya segera Iya. pulih gitu ya. Ya di Lumajang ya. Lumajang Jawa Timur. Berarti Jawa Timur ya. Jawa Timur. Gunung Semeru itu Jawa Timur. Semeru itu kan Bromo, Tengger, Semeru itu kan bareng apa? Taman Nasionalnya bareng itu kan? Iya, bareng.
Bromo, Tengger, Semeru. BTS juga berarti. Bromo, Bromo, Tengger. Tengger. Semeru. Iya juga ya. Sama ya. Iya juga bener. Ya. Bromo, Tengger, Semeru ya. Ya. Coincidence. Wah, koinsidens. Iya emang bener. Iya. Coincidence, cuma di bahasa Inggrisin doang. Iya. Kebenaran ya. Oke lah, kalau begitu kita masuk ke Dalam negeri. KPK. KPK. Kenapa? Berikut Novel Baswedan dan kawan-kawan harus penuhi syarat berikut untuk diangkat jadi ASN Polri. Ini yang 57 orang Iya. Yang ex karena KPK tidak lulus TWK. TWK, tes Wawasan kebanggaan. kebangsaan. Iya. Kan Ya. katanya mau dimasukin ke Polri kan? Iya, jadi ASN. Udah ya sekarang nanti kalau udah. Tapi tetap ada syarat-syarat. Syaratnya apa? Syaratnya- Lulus TWK. Ya Gimana? Lulus TWK lagi susah lagi. TWK tuh makanya gue tanya, apakah TWK tuh beda-beda setiap instansi? Oh, ini tiap instansi ada TWK ya? Iya, makanya gue bertanya itu. Oh, Apakah berbeda? Kalau nggak berbeda, ya ini berarti gawat banget ini Polri mengeliminasi atau Standar ya? men-challenge standarnya KPK. KPK. Itu Oh iya juga ya, nggak lolos di KPK tapi bisa lolos di Polri. kayak sebuah nilai apa gitu. Warga negara lagi. Iya. Jadi syaratnya itu namanya harus ada tercantum. Mah, syaratnya apa? Nih, nama ekspor. Syaratnya ada nama ekspertnya tercantum dalam daftar usulan yang diajukan asisten SDM Kapolri. Oh, itu doang syaratnya. Mendatangi surat pernyataan bersedia menjadi PNS, ini syarat-syarat ini. Setia dan taat pada Pancasila. Iya Ya, kayak itu TWK gua- juga ya. Tapi TWK kan dia bilang diragukan, enggak sih? Karena nggak lulus TWK. Karena kan pertanyaannya banyak yang aneh-aneh juga. Ya kemarin kan, apakah Anda termasuk apa teroris apa Pacaran gitu? ngapain aja ada kan? Iya ya. Iya, pacaran ngapain aja tuh ada. Oke, ya mudah-mudahan ini nggak jadi. Tapi aneh nggak sih Bang dari Aneh. KPK nggak diterima tapi ke polisi? Iya, makanya kalau Aneh, kan? kalau TWK-nya setiap instansi berbeda, Iya. mungkin. Tapi kalau TWK itu sama setiap instansi, ya ini aneh. Ini aneh, Aneh banget ya. sangat aneh, Sangat aneh bener, sangat aneh. sangat aneh, gitu. Sama-sama. Jadi kayak apa ya? Kayak ini loh, kayak Balas dendam, nggak juga balas dendam sih. kayak penerimaan SMA yang name-nya kecil dapatnya sini, name-nya gede dapatnya situ. Oh iya. Gitu. Oh, ini nggak dapat dia SMA favorit ya, SMA ininya bisa. Iya. gitu. Kayaknya gitu. Apakah berarti KPK di atas polisi? Passing grade ya? Nah, mungkin. Ya, kemungkinan. Itu jadi KPK dari Polri. Iya. Ada juga. Iya Iya, kan pegawai banyak. KPK banyak yang dari polisi tadinya. Banyak kan? Dia kan punya pengalaman, punya pendidikan ya dari polisi. Tapi gimana? Mungkin sekarang punya ada pendidikannya sendiri kali ya. Ini bingungin ya? Wah, ya cukup membingungkan ini. Membingungkan ya? Apakah yang dipecat dari polisi bisa masuk KPK? Kok kayaknya nggak ada kasus yang nggak lolos TWK di instansi lain? Ada nggak sih? Nggak ada itu. Mungkin ada kali, tapi Ada ya? kita nggak denger aja nggak ini. Atau TWK tuh ada di setiap instansi emang Bang? Gue kira di KPK doang loh tes tadi. wawasan kebangsaan tuh ada. Di semuanya. Ya, di semuanya. Presiden juga nggak ada TWK? Nah, kalau itu kayaknya Lemhanas deh. Oh ya Untuk urusannya. pejabat-pejabat tuh ya. Lemhanas ya? Khusus Lemhanas gitu. Lulus. Ya, untuk beberapa jabatan kan memang harus lulus Lemhanas. Lemhanas. Iya. Kalau kata Ada juga ternyata di CPNS tuh. apa? Di CPNS ada juga. Tes wawasan kebangsaan. Oh ya. Ya, solusi cepat cari kerja. Iya, berarti TWK-nya sama. Ada. Salah satu di TWK CPNS. Ada pilihan ganda. 55. Pengamalan Bhinneka Tunggal Ika harus Kita terapkan. kita terapkan dalam A. Kehidupan bermasyarakat bernegara, kehidupan antar masyarakat sesama suku, kehidupan dengan sejawat, Hubungan antar rekan Masa kerja. nggak lulus kalau pertanyaannya begini sih? Hubungan dengan negara lain. Itu A lah. Iya, masa nggak lulus sih? Kalau pertanyaannya begini? Coba ada lagi nggak bawahnya? Contohnya? Pembahasan. Ada sedikit. Kok ada pembahasannya? bahasannya. Jawabannya apa? Ada sedikit. Nggak Aduh, ada. banyak Itu banget. contohnya doang. Jawaban A. Bener gua. Iya, aku juga bilang. Soal 2, oke kita ikut. KDRT. Kekerasan KDRT adalah tindakan yang dilakukan dalam
rumah tangga tangga. baik oleh suami, istri maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 Undang-Undang nomor 23 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga UU PKDRT. Kekerasan dalam rumah tangga adalah penyimpangan sila ke kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya. A, B. Gue lo apa? Keadilan sosial. Gue B. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Indonesia keadilan. Tes Keadilan TWK sosial. online nih. Kayaknya 5 deh gue. Lo apaan? Keadilan sosial. Oke, Keadilan gue sosial. B. Gue B. Gue E. Pembahasannya udah lewatin. Sila 2 kemanusiaan udah langsung ada tuh B. B. Iya, langsung dari awal udah. Gimana B? Penyimpangan butir kelima. Pengembangan sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Oh, Wah, iya, lo nggak iya. bisa nggak lulus lo ternyata. Wah, nggak lulus. Ternyata mungkin aja dengan soal gini ada yang nggak Iya, lulus. iya, iya. Soal ketiga ya. Integrasi nasional seharusnya dimulai dari pejabat negara sehingga bisa memberikan contoh bagi warga negara. Salah satu tindakan pejabat negara yang tidak mendukung integritas negara adalah praktek korupsi. Komisi Pemberantasan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK merupakan lembaga negara yang dibentuk untuk menyelidiki kasus kejahatan luar biasa korupsi, kolusi dan nepotisme atau KKN. Ya. Berbagai kasus korupsi mencuat ke permukaan. KPK berhasil mengungkap dan menangkap pelakunya. Akan tetapi, kasus korupsi masih marak terjadi. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah A. Menjatuhkan sanksi berat terhadap terdakwa kasus korupsi. B. Menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu. C. Melakukan sosialisasi terkait tindak pidana korupsi dan dampaknya. D. Mengembangkan sikap dasar hukum dalam kehidupan, sadar hukum dalam kehidupan mulai dari lingkungan terkecil. E. Membuat peraturan perundang-undangan tanpa memberi celah untuk berkembangnya praktik korupsi. Gue D. Upaya paling tepat dilakukan masyarakat. Gue D. Gue antara D atau C. Wah, lo nggak lulus kayaknya lo. Yang mana dong? Sosialisasi terhadap tindak pidana. Tapi ini yang diminta adalah masyarakat. Masyarakat ya, sosial. D, iya benar D. D. Benar nggak? B. Coba. Apa B tadi? Menegakkan hukum setegak-tegaknya. Kan kita masyarakat. Pembahasan Bang, ada pembahasannya. Coba Ada upaya. Ini pertanyaannya, sorry, di atas dulu. Upaya paling tepat yang dapat dilakukan masyarakat ya. Untuk menghentikan praktik kejahatan luar biasa tersebut adalah, kalau yang benarnya B, menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu, bukan tugas masyarakat. Pembahasan ya, Oke, pembahasan. Coba pembahasan. Tidak, salah satu alasan undang-undang. Aduh, panjang banget lagi. Pusing. Keinginan rakyat diterjemahkan dalam undang-undang yang menyatakan bahwa korupsi merupakan kejahatan luar biasa seharusnya. Jangan luar biasa tetap. Coba bawa lagi. Tahu ah. Bener Bang, nggak lolos TWK lah. Satu soal lagi. Tapi kan jawabannya B. Enggak, kalau pakai logika lo deh. Kita sebagai masyarakat menegakkan hukum tanpa pandang bulu nggak? Itu tugasnya siapa? Bukan tugas petugas. Itu penegak hukum. Iya, aparat penegak hukum. Oh iya, polisi, hakim. Tanpa pandang bulu. Ntar kalau kita tegakin tanpa pandang bulu, bilang hakim sendiri. Main hakim sendiri. Padahal rame-rame. Iya, malah mukulin maling kan rame-rame. Iya. Oke, soal keempat ya, terakhir ya. Terakhir. Boleh kita coba deh. Biar kita lulus TWK. Nilai Pancasila salah satunya adalah nilai praksis yang merupakan implementasi Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh ketika terjadi musibah gempa bumi, banyak relawan membagikan nasi bungkus untuk korban bencana tersebut. Aktivitas tersebut merupakan pelaksanaan nilai praksis Pancasila untuk A. C kayaknya. Persatuan. Oh. A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan Ya, yang Pancasila, beradab, C. ya. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. B. C. Gue C. Gue C apa B ya? Tadi gue C. Pertama gue C sih tadi. Tapi kayaknya kan saling membantu. Iya. Jadi kemanusiaan Dion E. atau keadilan sosial. C. Gue C. Gue C apa B ya? Musibah gempa bumi saling menolong. Iya. Gue C ya deh gue. C sih kayaknya persatuan dah. Lo C lo. C Lo apa? persatuan. Oh, ya. Persatuan. Dion E. Lo apa? C. Lo C juga. Lo sendirian. Ya lo nggak E apa-apa lah. Kan belum tentu
Bener kan? B. Lah, salah semua. Salah semua. Hampir bener tadi gue milih B. Coba atas. Tetap salah. Kemanusiaan. Bawa dikit pembahasan dikit pembahasan. Dia. Nah. Membagikan nasi bungkus merupakan bentuk mencintai sesama manusia yang tertuang dalam sila kedua kemanusiaan. Bener berarti. Kata kuncinya adalah relawan. Mengembangkan sikap-sikap saling mencintai sesama manusia, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selera. Bisa sih kalau pembahasannya seperti ini benar. Iya. Kalau pembahasannya seperti ini, kalau Persatuan Indonesia juga bisa dibahas, akan bisa jadi benar juga. Tergantung yang bikin soal itu tadi. Pantesan banyak yang nggak lulus, Bang. Susah loh. Susah ya, ini sangat subjektif ya. Iya, subjektif. Bener gak sih? Ada satu lagi deh. Ternyata susah. Emang ini TWK nih? Apa TWK CPNS. TWK CPNS? Soalnya apa kisi-kisi? Soalnya. Udah kok bisa ketahuan sih? Udah lewat kali pembahasan kali. Soal materi TWK CPNS 2001 lengkap dan jawaban udah lewat ya. Udah lewat kali, udah lewat. 2021. Sebagai ideologi terbuka, Pancasila mengandung tiga nilai. Ketiga nilai tersebut meliputi nilai dasar, nilai instrumen, dan nilai praksis. Di bawah ini merupakan pernyataan yang tepat untuk nilai instrumental. Ya. A. Nilai ketuhanan yang Maha Esa dijelaskan atau terperinci dalam pasal 28E dan 29 UUD Negara Republik Indonesia tahun 45. B. Pancasila terdiri atas 5 nilai, yaitu ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, keadilan. C. Menjaga ketenangan saat hari raya Nyepi merupakan wujud perilaku sesuai nilai ketuhanan yang Maha Esa. D. Pelaksanaan pemilihan umum presiden dan wakil presiden secara serentak merupakan implementasi dari nilai kerakyatan. E. Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih merupakan perwujudan nilai Pancasila dalam ketentuan UUD. Kemana lo? Aduh anjing pusing gue. Instrumental. Nilai instrumental. Ya. Nilai dasar. E. Dasar itu bukan ketuhanan. Lo apa lo? Tuh. Itu praktis. Instrumennya bukan undang-undang. Wah penjelasan Dion Panjang jelasin banget panjang lo. banget. Ngejelasin lo. Gue setuju A. Gue setuju A. Gua. Iya. Karena menurut gua yang nyepi itu praksis. Iya, praksis. Pelaksanaan ya. pemilihan umum itu praksis. Kalau yang B ini nilai dasarnya justru. Iya. A. Instrumental. Benar. A. Lo nggak milih lo ya? E. Oh. Ada yang salah ya. Ada ya yang salah ya. Coba ke atas dikit. Nah, instrumental penjabaran lebih lanjut ya dari nilai dasar. Ya. Nilai dasar jelas yang 5 itu. Kayak ABC 5 dasar. Ya. Iya benar. Praksis ya prakteknya. Tapi enak juga nih. Satu lagi dah. Satu lagi ya. Krisis moneter pernah terjadi di Indonesia pada tahun 1997. Krisis itu memukul perekonomian dan usaha di Indonesia. Diambil dari buku Monetary Policy Strategy 2007 karya Frederick R. S. Mishkin. Mishkin. Pantesan bahas krisis. Iya. Krisis moneter adalah krisis yang berhubungan dengan keuangan suatu negara. Krisis moneter yang dialami Indonesia sejak tahun 97-98 ditandai dengan melemahnya nilai tukar rupiah yang sangat drastis. Disebabkan oleh A. Kurs dolar. B. Fundamental yang lemah. C. Faktor internal dan eksternal. D. Gejolak politik. E. Defisit transaksi berjalan Indonesia cenderung membesar dari tahun ke tahun. Wah, ini pengetahuan umum ya sebenarnya. Iya. Tapi D. C kalau secara D. umum. Iya, C sih secara umum faktor internal dan eksternal sebenarnya kalau umumnya. Indonesia nggak terbuka Indonesia. C sih kayaknya. Pak Dion, C. C. apa alasan lo Pak Dion? Ya kan Indonesia kan orang apa negara yang kurang terbuka ya, kurang transparan. Jadi dia mengambil angle dari segi umumnya aja. Wow. Karena kan dari faktor luar ada juga, ya nggak? Ya. Internal juga pergolakan politik, iya. Lo apa man? D. Lo deh gejolak Politik. 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 Gue C kayaknya sih bang. Masuk internal itu. Iya. Kalau gue termasuk B. internal. Fundamental. Fundamental ekonomi yang lemah. Oke. Jawabannya adalah Pelan-pelan pembahasan. C. Benar gua. Internal eksternal. Yes. Paling umum aja udah itu ya. Karena banyak spesifik kan ya. Karena fundamental termasuk internal. Iya.
Iya nggak Pak? Politik internal. Gejolak politik termasuk internal. Nah, tapi ini mungkin yang jadi pembahasan. Loh, kenapa lo memilihnya gejolak politik? Oh, mungkin ini jawaban semua, ada beberapa jawaban semua yang benar. Iya. Begitu lo jawab dia gejolak politik, wah berarti lo cenderung ini nih. Oh, meneliti otaknya cenderung kemana, ngarah kemana mikirnya. Iya, ada beberapa pertanyaan yang benar semua. Iya, bisa jadi benar semua, benar. Dipikir ini, wah ini mengarahnya ke sini nih. Yang concernnya ke ekonomi mungkin dia lebih ke fundamental atau Wah, kurs. Iya, ya. kurs ya gitu. Oh. Lo melihat secara holistik lo, Iya, eksternal, iya. internal. Tapi kalau tes CPNS tuh perlu ditulis pembahasannya nggak sih? Enggak kayaknya kan. Enggak. Pilih aja kan? Iya. Satu lagi. Mungkin ya. Oh. Satu lagi enak ya. Satu lagi terakhir. Ya. Terakhir beneran terakhir. Tujuan susah nih, sejarah. Sejarah ya. Peristiwa Bandung Lautan Api adalah peristiwa kebakaran besar yang terjadi di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Indonesia pada 23 Maret 1946. Dalam waktu 7 jam, sekitar 200.000 penduduk Bandung membakar rumah mereka, meninggalkan kota menuju pegunungan di daerah selatan Bandung. Hal ini dilakukan untuk mencegah tentara sekutu dan tentara NICA Belanda untuk dapat menggunakan kota Bandung sebagai markas strategik militer dalam Perang Kemerdekaan Indonesia. Peristiwa yang tidak menjadi latar belakang terjadinya Bandung Lautan Api adalah tidak menjadi latar belakang. A. Tuntutan pada masyarakat Bandung dari Brigade McDonald untuk menyerahkan semua senjata dari hasil melucuti senjata tentara Jepang pada pihak sekutu. B. Ultimatum dari sekutu dengan perintah untuk mengosongkan kota Bandung Utara selambat-lambatnya tanggal 29 November 45. C. Tentara sekutu membagi kota Bandung menjadi dua, yakni Bandung Utara dan Selatan. D. Rencana untuk membangun ulang markas sekutu di kota Bandung. E. Terjadinya kesenjangan ekonomi pada warga Bandung pada masa itu. Yang tidak menjadi latar belakang. Cenderung ke E sih ya. Nggak ada hubungannya ya. Karena kan ini emang pengen dijadiin ini kan tempat militer kan. Iya. Jadi dibakar aja. Lah. Ya kayaknya ya. Udah. Iya. Iya. Benar. Ada di gampang banget kalian ngomong sekutu dia. Iya. Tahu-tahu kesenjangan. Kan nggak ada hubungan sama kesenjangan. Ini nggak ada pembahasan. Wah kalau milih ini lo ini nggak ada nih. Nggak ada karena sejarah. Iya, modelnya macam-macam ternyata ya. Jadi dinilainya itu makanya perlu tes wawancara. Ini tes tulisnya kan? Iya. Makanya perlu tes wawancara. Dengan jawaban ini lo gak akan tanya lo. Satu lagi dah, ya kayak tadi. Ada nggak jawaban yang kayaknya benar semua? Ya, gitu. ya. Oke. Coba lihat. Oh, ada sejarah juga. Sejarah juga. Coba nggak lihat dulu pertanyaannya apa tapi. Tujuan semua pemuda adalah. Tujuan Sumpah Pemuda adalah Ini sejarah ini. Sejarah. sejarah. Tapi ya. Ada memperkokoh suku Jawa. Nah, sila nih. ini HI nih. Ini 9. Indonesia dan Cina kembali bersih tegang. Kapal Perang Republik Indonesia milik TNI Angkatan Laut melepas rentetan tembakan peringatan di perairan Natuna, Laut Cina Selatan, yang salah satunya diklaim Cina mengenai kapal nelayan. Tindakan tegas TNI sesuai dengan pengamalan sila ke 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 3. Persatuan Indonesia. Iya. 3 ya. Karena ini dia mempertahankan keutuhan NKRI. 3 ya. Gimana Bang? 3. 3. Cek. Nah, iya. Gampang juga. Gila dia ada berapa soal kayak gini ya tes CPN, stres juga sih. Stres, capek. Capek sih mikir bener. Iya. Oke lah, kita masuk nih berikutnya ya udah. Ini udah. Udah durasi berapa Pak Dion? 1.12. Oh, 1.12. 1.12. Tapi ngomong-ngomong ini juga baru nih. Kemarin baru diomongin tentang kemungkinan adanya penyelewengan keuangan di Ohoi. Di studio Palapa. Di studio Palapa. Iya. Iya. Terutama Ohoi. Studio Palapa. Kemarin baru dibilang terjadi penurunan merek. Karena lebih murah 4.000 ya? Iya. Nah ini lagi nih. Tambah mungil. Kalau ini bukan hanya penurunan merek, tapi kecil sekali. Tapi disiapin 2. Ini kalau Anda bisa lihat nih, Iya. biar kebayang betul. Ini mulut botolnya ini kecil banget lubangnya, lihat. Tuh. Nah, itu. Jadi di bibir tuh rasanya kekecilan. Iya. Kalau Kayak sedotan. Iya. Sedotan boba benar. Kalau kita bibirnya masuk semua nggak enak Bang ini nih. Dikokok. Dikokok. Tapi emang kecil ini. Ini 20 mili. berapa?
220 mili. 220 mili. Sama dengan aqua gelas. Gelas apa isinya? Sama kayak yang gelas. Bedanya kalau gelas kan perlu 2 nih, ada sedotan, ada sedotan. ini. Iya. Tapi ini aduh, buang-buang plastik nih, Iya. kecil banget. Ini lebih murah juga harganya. Pasti. Enggak tadi, tapi lebih murah. Kok enggak lo ngomongnya? Nah, maksudnya Ntar gue jadiin pertanyaan nih. Jadiin pertanyaan. ini 30.000 Ah. di Alfamidi, tapi kalau di rumah gue 22.000, mahal banget Alfamidi. Sekerdus. Enggak, di bukan kardus, di plastik dulu. Ada mereknya nggak di tadinya? Ada. Mereknya CLEO. Oh, Cleo. Cleo. Kecil banget tadi di tangan nih. Setangan, kecil banget. Iya. Cukup, jadi satu cukup gitu. Iya. Ya. Ngomong-ngomong korupsi, Bos ngomong-ngomong korupsi. Kayaknya Bang Abdel ya di kru studio Palapa ini, semua yang kerja di sini harus ada TWK. Nah, nggak ada TWK. Misalnya gue kasih pertanyaan begini. Di dalam satu acara membutuhkan air mineral. Gitu. Pada saat yang bersamaan stok air mineral habis di studio dan kita harus membeli. Gitu. Apa tindakan Anda? Udah dikasih budget, Udah dikasih sekian budget, sekian. untuk beli merek A. Ya. Saat mau ke supermarket Iya. hanya tidak ada merek itu. Ya. Apa yang Anda lakukan? Yang akan Anda lakukan? A. Mengganti merek dengan ukuran yang sama, Harga yang harga yang nggak ada harga sama. nggak pakai harga nggak ya. ya. B. Pindah ke toko lain, cari merek A. merek A Iya. sesuai dengan prosedur. Iya, ada prosedur. Atau C. Beli dekat rumah yang beda 8.000 sama Alfamidi. Kalau tadi hujan. Iya. Iya. Oh iya, deh harus dites nih TWK. Perlu Bang. Perlu. Untuk pengadaan, untuk Ini air minum aja nih yang menjadi masalah. Air minum yang Air minum. ya kayaknya apa ya, rentan penyelewengan. Iya. Iya. Padahal si merek A itu kan lumayan banyak di mana-mana harusnya yang biasa lu beli. Iya. Ini baru kejadian di 2 episode terakhir loh. Iya. Kayak episode yang kemarin tuh nggak dijadiin pelajaran gitu. Malah kok jadi ada penurunan gitu. Kita dari episode 1 sampai 16 baik-baik aja. Baik-baik Aku aja. terus. Iya. Tiba-tiba. Mungkin karena itu nggak pernah dibahas, orang kelewatan gitu. Mungkin jadi masuk dari ganti sini ya. pelan-pelan. Iya. Kalau yang kemarin masih biru juga warnanya, kelihatan dari bentuk botol beda. Ini kan Iya. orange, sudah Iya. jelas beda. Dari ukurannya kecil banget. Tapi dia ngasih 2. Tapi kasih 2. Kalau dari segi harga, 2 ini memang jadi lebih mahal dibanding Satu yang biasa 300 mili itu ya. 300 mili. 300 mili, ya. Tahu deh motivasinya apa ini. Yang penting kita bisa minum deh. Tapi kan kita sebagai masyarakat harus menegakkan hukum setegak-tegaknya tanpa pandang bulu tadi. Karena tadi kan tugas masyarakat. Tugas masyarakat. Jadi lain kali kalau ngeliat koruptor, terserah lu mau lu apain. lo harus tegak. Gitu. Pukulin aja udah. Ini nih anak perusahaan Indosat hasil korupsi 1,3 T Kejagung eksekusi aset anak perusahaan. Apa anak perusahaan Indosat? IM2. Oh, IM2, internet kan IM2 kan? Iya. Dulu Itu IM. salah satu pelopor internet portable tuh. Iya. Yang bisa di mana dia jual modem. Iya. Tapi dalamnya pakai kartu Indosat. Indosat, IM3. Iya. Nah, kita nggak tahu lagi ininya. Dugaan kasus korupsi 1,3 dalam perkara yang melibatkan mantan direktur utama perusahaan itu sebagai terpidana. Oh, anak perusahaan. Eksekusi di sini di eksekusi juga ini yang di pasar minggu nih. Apanya? Kantornya ada. Ada di dieksekusi juga. Yang mau ke arah Ragunan. Oh, ada ya kantornya? Ada. IM2 itu yang mau ke arah kebagusan. Tuh, Oh. 24.000 tuh. Oh iya tuh, dieksekusi jasa 1 unit gedung kantor di kawasan Pasar Minggu Jaksel. Ada 14 unit kendaraan roda 4 dan 6 unit motor roda 2. Kabel optik, server lain-lain. Kenapa yang yang nyita negara? Karena, nah itu kita nggak tahu ininya sih. Jadi kita nggak tahu Duduk perkaranya. duduk perkaranya. Ya tapi udah ada aksi lah, udah ada aksi dari Nah kenapa Kejagung ya? Kenapa bukan KPK ini ya? Karena bukan pemerintahan kali.
Nah ya. Emang dia korupsi? Ya korupsi nih. Apa sih? Aduh. Bersalah atas korupsi. Oh iya benar, korupsi pengadaan jaringan Indosat, divonis 8 tahun penjara. Berawal dari 2007. Indonesia dapat tambahan frekuensi 3G sama XL dan Telkomsel. Kemudian perusahaan itu memanfaatkan frekuensi tersebut melalui anak perusahaannya IM2. Namun demikian perusahaannya IM2-nya nebeng frekuensi XL dan Telkomsel tanpa mengikuti proses lelang. Iya. Tahu-tahu dia provider dengan frekuensi 3G pakai orang lain. Padahal itu yang bayar adalah XL dan Telkomsel. 2007 loh, lama banget. Awal gua kuliah itu 2007. Iya. 1,3 triliun ya. Wah, memang bisnis telekomunikasi gila-gilaan ya. 1,3 triliun. Aja sebulan 100 ribu kali. Karena bumi bulat. Nah, akhirnya butuh satelit. Padahal kalau pakai datar dari dulu udah pakai fiber optik aja. Sekarang baru pakai fiber optik. Apakah baru sekarang bumi datar? Wah. Dulunya bulat. Iya. Gimana caranya ya? 1,3 T udah keambil, udah balik lagi. Udah disita-sitain ya. Nah, tapi masa cuma satu terpidananya, direkturnya doang, dirut, mantan dirut. Sebesar ini pasti ada dong. Ini kelemahan kelemahan penyelewengannya, kelalaian pembuat keputusan. Emang ini resikonya juga. Belum tentu dia yang dapat secara pribadi. Oh ya, gitu. cuma dia pengambil keputusan di atas dia. Berarti lo lalai. Iya. Gitu. Ya belum tentu dapat, tapi nggak tahu juga dia dapat atau enggak gitu. Oh iya benar juga sih. Tapi kenapa Kejagung kok masih nggak ngerti? Kan udah ada ya 2007 ya. Iya, KPK ya. Karena menurut KPK korupsi kecil nggak usah dipenjara. Itu kemarin tuh. Ya man. Iya dia ngomong tuh korupsi kecil nggak usah dipenjara. Salah menurut gua. Diapain ya? Harusnya. Ini menurut siapa? Pimpinan KPK sebut kepala desa korupsi kecil tak usah dipenjara. Maksudnya benar tapi sih. Apa? Gue bingung deh. Gue pengen ngomong apa tadi ya. Lu setuju? Berantasnya tuh dari atas gitu. Kalau korupsi kecil kan dari bawah. Desa. Itu nggak perlu dipenjara walaupun berapa. Tapi nggak ngaruh ke yang atas bang. Misalnya yang di bawah di penjara nih, kan yang atas nggak akan jerak. Yang gede-gede korupsinya. Apakah dengan itu dia di penjara, yang atas jadi, aduh yang kecil aja ini, gue nggak mau korupsi yang gede. Iya dong, harusnya ya. Jadi takut yang atas. Jadi takut, kecil aja di penjara, apalagi gue gede ya. Tapi kalau yang atas lebih tegas, ke yang atas tegas, yang kecil pasti udah akan otomatis takut lah. Iya dong. Itu mah di penjara karena dia gede. Kalau gue kecil nggak apa-apa kali. Dapat dapat angin segar dari KPK. Nggak usah di penjara. Wakil ketua KPK. Ya, tapi hukumannya apa? Coba ya, makanya menurut hukumannya wakil ketua ini apa nih? Pak Alexander Marwata. Lucu dia nih. Apa? Lucu dia. Karena Marwoto dong. Marwata. Mengembalikan, kepala desa bisa mengembalikan uang yang dikorupsi kecil tanpa harus dipenjara oleh putusan pengadilan. Tapi balikin uangnya. Jika uang dikorupsi tidak bernilai besar, tapi besar kecil pun relatif. Lebih tepat, kepala desa tersebut dipecat berdasarkan musyawarah. Karena kalau diproses sampai pengadilan, biayanya lebih gede. Iya, kalau yang dikorupsi nggak seberapa. Artinya apa? Nggak efektif, nggak efisien. Negara lebih banyak keluar duit. Mending negara keluar duit buat ngurus yang gede kali. Yang gede malah nggak berani. Aduh. Iya, tapi serba salah juga ya. Gimana kalau menurut lu bang? Kalau menurut gua harus dihukum. Tetap di penjara juga. Di penjara juga. Cuman akhirnya karena gua sempat dengar selain permasalahan ini, penjara juga udah overload. Semua penjara tuh udah overload. Iya. Di mana lagi? Akhirnya bikin lagi anggaran, bikin penjara lagi. Berarti lu setuju apa enggak di penjara? Enggak, kalau gini kan berarti bottom to top. Ya dong, kalau dari bawah udah di penjara-penjarain. Yang atas juga, ya kecil aja di penjara, apalagi yang atas. Harusnya kan gitu. Pengawasan, pemberantasan korupsi itu top bottom atau bottom top cocoknya? Kayak narkoba aja, menurut gua harusnya yang dikejar tuh yang atasnya banget. Topnya, bandarnya lah, yang gede-gede pabriknya. Kalau yang ditangkepin yang karena untuk mencapai yang atas, kalau narkoba, lo harus dari bawah.
lo kedapat nih pemakai nih, lo siapa yang beli di Iya. mana lo kurir doang, ngambilnya di Terus mana? ke atas. Ke atas Tapi gitu. kayaknya yang berita kan seringnya yang ditangkap yang bawah-bawah terus. Nah iya, Masa susah sih nyarinya? narkoba itu bisnis yang waktu gue ikut seminarnya ya. Sebenarnya apa bisnis narkoba? Bukan seminar narkoba. Iya, Kenapa narkoba itu sulit diberantas. diberantas? Iya. Karena itu satu adalah bisnis yang menguntungkan dan Iya. termasuk bisnis yang tua. Oh. Udah dari zaman dulu, Iya, dulu. iya. Terus salah satu terus juga biayanya tinggi untuk memberantas itu. Terus narkoba itu katanya pada satu titik dia tuh nggak bakal naik-naik lagi. Maksudnya Jadi bakal ada naik titik gimana? tingginya pengguna nih Heeh. di sebuah negara itu. Misal sampai 2 juta. Pengguna narkoba. Nah, udah tuh grafiknya 2 juta aja, nggak bakal meningkat. Kok Gitu. bisa gitu? Ya udah diteliti. Oh. Gitu Pak, nggak mungkin lebih dari 2 juta gitu, karena begitu sampai 2 juta terbanyak yang mati. Ada yang baru, ada yang mati, ada yang baru. Enggak, katanya kalau udah sampai misalnya titiknya 2 juta, pada saat titik 2 juta, nah di situ pun berbarengan dengan kesadaran orang untuk tidak memakai Oh. gitu. Iya. Jadi ya segitu-segitu aja nih gitu ininya apa namanya grafiknya. Bahkan ntar ada cenderung menurun, datang baru naik lagi gitu. Stagnan lagi, terus cenderung menurun, Iya, ntar datang lagi dengan cara marketing baru naik lagi. Ya segitu-segitu aja katanya. Iya. 10 lagi hilang. Nah iya benar begitu jadinya. Kayak kalau dulu tuh gue sering lihat yang waktu zaman-zaman masih DVD bajakan, Ya. suka ada di berita tuh kan ngeringkus atau nangkap-nangkapin yang jualan kaki lima Iya. dulu diglodok ya Ya, kan. itu yang diprotes juga kan. Ikut kayak ya kok kenapa yang lu antang-antangin kaki lima gitu kan pasti kan mereka dapat dari siapa yang nyetak bisa ribuan DVD bajakan siapa Iya. di atasnya Katanya itu. juga itu sebagai supaya orang nggak jadi Kayak jerak yang atas. bukan supaya jadi nggak jualan. Heh, Supaya jadi nggak jualan, takut karena jualan itu ini apa namanya ilegal. takut ditangkap, jadi dia pun punya tapi nggak ada yang distribusi Oh. ini iya, apa iya. nggak terjual juga. Tapi Iya, khusus betul narkoba itu tidak berlaku karena supply selalu ada. Selalu ada ya dari Sup- atasnya. demand selalu ada. Demand itu Iya, selalu iya, ada iya. dari zaman dulu tuh permintaan narkoba itu akan selalu ada gitu. Ya zaman berubah ya tetap makai narkoba ya gitu-gitu aja Gitu-gitu cara aja. makainya. Iya. Ya pil lah ya apa cairan Suntik, atau iya. apa suntik. Gitu. Ya juga ya. Mau Ya. bertahun-tahun lalu juga gitu aja Begitu caranya. aja caranya gitu. Nah, harus kayak ini loh, kayak kita bermusuhan dalam koeksistensi. Itu ada teori HI-nya juga tuh. Pada saat dua negara sudah tidak mungkin bersatu dalam kebersamaan, lah, dalam ideologi. Oke, sekarang ada teori koeksistensi. Masing-masing nih, lo komunis boleh, gue liberal boleh, tapi ya udah nggak usah Oh berperang. iya, sama-sama Gitu. tahu aja. Sama-sama tahu Iya, aja iya. gitu. Cukup tahu. Cukup Oh, tahu. jadi gimana tuh korupsi kecil? Aku tetap dihukum. Dihukum? Iya, penjara. Dihukum penjara. Iya. Dihukum penjara. Lo? Tapi itu akan menjadi ngilangin korupsi nggak? Enggak sih. Habis kayak ngeliat yang gede-gede tetap banyak aja. Karena korupsi itu ini ya, apa namanya? Kayaknya fitrahnya manusia pengen lebih terus. Lo Jadi nggak bisa hilang. nggak bisa hilang. Kan kita udah bahas, yang korupsi itu pasti yang punya kuasa, Iya, iya. yang punya kekuasaan, gitu. Kan apa? Yang pendidikannya tinggi. Power tend to corrupt. Iya. Udah selama itu masih berlaku ya, sulit. Power tend to corrupt, absolute power corrupt absolutely. 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 Iya. Udah berapa nih? Oh 128. Oke. Berita terakhir ya. Jaksa ungkap alasan tuntut Mbah Minto 2 tahun bui gegara bacok pencuri. Jadi ada pencuri Heeh. sama si Mbah Minto ini dibacok sampai mati. Enggak. Mbah Mintonya yang udah Oh, usia yang 74 ini ya, yang tahun. nyuri empang ya? Iya. Ya. Dia penjaga ini. Iya, dia jaga empang. Dia ngelihat malam-malam ada orang kalau nggak salah. Ya. Katanya yang menjadi masalah adalah belum melakukan si orang itu. Kalau nggak salah ya, gue baca ya. Belum melakukan.
Tapi dia udah tahu nih ada orang yang datang mulu malam-malam gitu loh. Jadi pas udah dia gapin udah dibacok. Tanpa Tedeng aling-aling. Kalau nggak salah ya, coba ada nggak ini kronologis ke bawah lagi ada nggak? Menurutnya meminta telah terbukti melakukan penganiayaan yang menyebabkan korban luka berat. Kemudian pada saat kejadian itu tidak ada dinamakan upaya pembelaan diri. Jadi alasan pembelaan diri terdakwa tidak. Karena dia nggak bela diri karena si malingnya nggak ngapa-ngapain gitu, nggak nyerang dia, nggak Iya, apa. iya. Itu katanya. Malah korban berteriak minta tolong dan mengatakan kepada terdakwa, "Kulo melu urip, Mbah. Ampuni saya, Mbah." Kemudian tangannya diangkat, kemudian tangannya juga ditebas. Dibacok di beberapa jari. Ya. Terus bawahnya. Luka yang ditimbulkan sangat serius, dapat menghilangkan nyawa. Kalau nggak salah gitu dah, gue sempat baca tuh dia maling ikan atau apa gitu di empangnya tuh. Suka maling-malingin gitu. Hal yang memberatkannya, pertama harusnya terdakwa dapat menghardik atau menghalau si pencuri tadi dengan tidak melakukan pembacakan. Cukup dengan berteriak, "Awas maling!" Tutur Suhendra. Suhendra ini jaksa. Suhendra siapa? Coba ke atas. Suhendra menerangkan, atas lagi. Terus. Nah. Kajari Demak. Oh, Kajari. Oh, jadi Kajari berarti kepala apa sih? kepala kejaksaan Jaksa negeri. Negeri. Jadi kalau ada sekarang nih, kalau kita punya rumah Ya, dimasukin orang, kita lihat nih dia masuk. nih. Tapi dia nggak, Dia belum ngapa-ngapain. dan dia nggak nyerang kita. Iya. Terus Kita kita udah harus bawa apa gitu misalkan. jangan dibacok dulu. Awas maling. Ke siapa? Teriak dong keluar. Ke dia, ke yang datang. Hah, mana maling? Awas maling. Hah? Gitu. Mana malingnya, Pak? Kabur dia. Gitu sana. Gitu. Dia kejar. Atau Coba lihat lagi tadi ke bawah yang dia bilang, yang tadi yang awas maling. wah lama loh udah pakai. Tanda panah dong langsung tak gitu. Harusnya terdakwa dapat menghardik atau menghalau si pencuri tadi dengan tidak melakukan pembacokan. Cukup dengan berteriak, awas maling. Tutup Kemudian terdakwa juga tidak ada permintaan maaf melakukan perdamaian dengan si korban. Korban jadinya korbannya yang maling. Yang maling. Oh, tapi kan ini belum tentu. Dia siapa tahu mau bertamu ke situ. ke empang. Ke empang. Ya. Nah, dia juga tidak minta maaf kepada korban dan kami pun tidak tahu alasannya kenapa. Ada maling masuk rumah gua nih, gua gebuk palanya sampai bocor. Lo nggak boleh begitu. Lu minta maaf dong sama malingnya. Terus udah gebuk nggak mau minta maaf. Gua tuh ditanya alasannya kenapa nggak mau minta maaf ke maling. Alamat. Mau ngapain di rumah kamu? Ada orang asing nih masuk ke area lu. Iya. Mau ngapain sini lu? Walaupun dia belum maling nih. Iya. Tapi gue dicuriga ngapain coba orang Ngapain masuk coba rumah. malam? Kalau bukan mau maling. Iya, tapi tanya dulu. Gue pukul palanya. Oh jangan tanya dulu. Tanya dulu makanya. Mau ngapain di sini dalam rumah saya? Silaturahmi. Kasih alasan saya yang baik kenapa tongkat ini tidak di kepala Anda. Nanti Anda yang akan jadi terdakwa. Kecuali begitu lo ketemu, gue masuk terus lo ketemu, lo dibawa gitu juga. Lo nanya, mau ngapain lo? Mau maling. Baru. Tapi harus direkam karena Iya. karena bukti. Atau gini, Gimana? mau maling apa? Alat-alat elektronik. Yaudah, ambil dulu. Jadi ambil dulu. Baru pukul. Karena dia udah melakukan. Iya. Jadi nggak ada preventif di sini. Wah, karena itu gue sempat baca nih karena dia dibilang tuh belum melakukan, tapi dia udah curiga si Mbah Minto ini, makanya si Mbah Minto bawa bacokan itu karena dia udah tahu nih ada orang yang datang nih udah beberapa kali kok. Sebenarnya kita tuh sama, ada nggak sih apa namanya aturan kalau yang di film-film kan tuh private property, no trespassing. Nah, kalau nggak salah beda hukumnya, Bang. Begitu dia masuk dia udah punya senjata yang buat nembak udah boleh. Kalau di US setahu gue boleh. Kalau dia masuk halaman rumah lu aja, lu berhak nembak dia. Iya. Bebas, itu udah halaman privasi lu. Bahkan polisi tanpa izin. Bahkan polisi kalau nggak bawa surat ini nggak bisa masuk dia. Kalau nggak salah beda hukumnya. Oh, kita nggak ada. Kita nggak ada hukum kayak gitu. Jadi kita boleh masuk ke tempat orang. Pembelaan diri. Kita boleh masuk ke tempat orang. Ya nggak boleh kalau maling. Ya kan belum. Iya. Kita boleh masuk ke tempat orang dan orang itu tidak punya hak untuk ngapa-ngapain. Iya. Kalau lu pukul, bilang dia mau maling, apa buktinya? Apa buktinya? Orang gue cuman baru ngelewatin doang. Iya. Ini ribet ya. Iya. Sama ada yang belum lama juga rame tuh yang ini, suami bunuh pemerkosa istrinya.
Akhirnya suaminya jadi tersangka sekarang. Karena dianggapnya pembunuhan berencana. Karena memang dia sudah berencana, dia udah bawa senjata. Gara-gara suaminya istrinya diperkosa, terus diancam, istrinya lapor ke suaminya cari si yang merkosa dibunuh sama suaminya. Terus dia ke kantor polisi. Ingat gak? Iya, dia nyerahin diri ya? Nyerahin diri. Jadinya dengan berlumuran darah. Dia kena pembunuhan berencana. Karena memang berencana sih, bener kan? Iya. Dia nggak ujuk-ujuk gitu. Dia kesana udah bawa ini untuk rencana untuk membunuh. Memang, tapi malah jadi bingung kan? Nah, ini udah lama ini. Ini baru yang ini 12 Juli. Gue yang iya, karena terakhir tuh gitu. Beritanya rame lagi kan belum lama nih. Kayaknya baru putusannya kali atau apanya lah. Mungkin ya. Gitu. Jadi masuknya kalau nggak salah pembunuhan berencana. Wah, malah kacau. Ya walaupun memang bener sih dia rencana udah. Tapi Anwar, nah ini nih Anwar nih yang merkosa. Pelakunya RD. Karena istrinya diperkosa 2 kali lagi. Permintaan istrinya. Diperkosa oleh Anwar. Juga ngancem. Anwar juga akan ngancam bunuh LS jika diceritakan kejadian kepada suaminya. Anwarnya nih. Anwar kacau. Oh, Anwarnya adalah mantan bos suaminya saat bekerja sebagai pengumpul barang bekas. Kejadiannya kapan sih ini? Enggak, pas bulan puasa tuh. Pas bulan puasa lagi. Aduh, kacau. Kejadian suami sedang cari anjing dulu. Terus lebaran. Anwarnya ngancem istri LS. Kalau ngasih tahu ke keluarga lu, gue bunuh lu. LS cerita ke suaminya. Suaminya yang bunuh Anwar. Anwar duluan. Suaminya yang kena sekarang. Dan berencana pula. Ya kan jadi ribet kan, bingung kan hukumnya kan. Ini Siaga man. Siaga perangkat Android. Tapi ini nggak kelihatan sih. Nah, ribet kan gini. Kayak ini juga nih. Kayak gini ya. Iya. Mana? Jadi kalau ada maling masuk ke rumah kita? Ya, teriakin aja, maling, awas maling. Kabur dia kalau maling. Kalau kabur, kalau Ngelawan duluan dia. Gimana? Gimana coba? Aduh. Kocak. Malam lagi kejadiannya. Pokoknya tidak pada saat jam-jam bertamu. Iya. Anomali. Saya gitu ya? Gimana ya? Ya. Tapi hukum karena hukumnya begitu. Ya kalau dipikir bener sih, dia orangnya belum ngapa-ngapain. Iya. Dia ngebacok, dia nggak ngelawan sih. Iya. Yang jadi korban malah. Iya, orang udah kebacok gimana ngelawannya? Iya. Maksudnya dia nggak ngelawan duluan. Lu ngapain? Lu maling ya? Wah, terus dia misalnya nyerang Baru duluan, ngebacok. baru ngebacok. Karena kayak dibilang tadi tidak ada pembelaan diri karena dia emang nyerang. Mbak Mintonya juga ada, dia 74 tahun. Iya, 74 tahun. Kalau gue dipukul duluan, gue udah nggak bisa. Iya sih. Nggak bisa ngelawan. Mending gue duluan aja, bacok duluan ya. Iya gitu. Kita 74 tahun. Mending mati sekalian kali ya si malingnya. Kan belum tentu maling. Kan si Mbah Minto tahu itu maling. Tapi hukum belum menyebut dia maling. Ya udah maksudnya sekalian mati orangnya, jadi dia nggak bisa ngomong apa-apa ke pengadilan. Oh. Kalau ini kan dia masih bisa, enggak, saya dibacok nih, saya nggak ngapa-ngapain loh padahal. Kan masih bisa ngomong. Kalau dibunuh sekalian, jadi kena pembunuhan berencana sih kayak ini. Karena lu udah bawa. Lu udah dari rumah bawa. Iya. Tapi bisa bilang dia mau maling ke rumah saya. Iya dong. Buktinya? Mati saksinya kan nggak bisa ngomong. Ya maksudnya buktinya dia mau maling mana? Ini di tempat saya. Matinya di rumah bisa saya. Bisa aja dia pengen. Saya nggak kenal sama dia. Iya dong. Mendingan mati nggak? Iya juga ya. Untuk keselamatannya Mbak Minto ini. Iya. Walaupun tapi salah lagi. Iya sih. Ya udahlah kita ngomong Saweria aja nih. Sawerianya ribet. Posisi terakhir udah di 8.183.805. Iya. 805. Silakan yang mau ngusulin tema 1 juta, kalau mau datang ke sini 10 juta. Pembahasan lah, bukan tema, pembahasan. Pembahasan lah. Pembahasan Ya. apa yang mau dibahas ya? Apa yang mau dibahas? Ya. Siapa tahu bisa untuk ini on the weekend. On the weekend. Ya, Promo apalah 1 juta lumayan. Boleh, ya, Boleh. Promo 1 juta boleh? Boleh, terserah. UMKM. UMKM. UMKM ya lah ya, UMKM boleh. 100. 100 juta.
Kalau yang besar-besar ya langsung kontak Rahman lah. Iya. Iyalah. Ada email. Ya. Masa dari tadi udah diomongin, masa nggak sadar? Iya. Lagi bilang kali. Traveloka tuh. Kayak gua sama Traveloka. Enggak ada pengertian. Ya. Mati apa? Oh, mati. Apanya? Oh. Oh iya Ya nggak ada udahlah, ini pengertian kalau ya. udah habis nih. Ya, pengajian juga. Sembal lagi ya. Nih. Mati. Ya, jalan. Oke lah kalau begitu Udah. ya. Kita Ya. sudahi saja. Siap. Kita bisa ketemu lagi minggu depan di Hohihi. Pilar kelima demokrasi. Kritik tanpa solusi. Tahu tapi tidak mengerti. Karena kami Hai. Hai. Hah? Putus.